Teman-teman sekalian, selamat datang di podcast YN Academy, sebuah program di mana Yuk Ngaji akan berkolaborasi dengan akademisi-akademisi, pakar-pakar, dan ahli di bidangnya. Dan pada kali ini kita akan kedatangan tamu Mas Iqbal Damanik, Climate Energy Manager dari Greenpeace Indonesia. Kita sekarang kedatangan Mas Iqbal Damanik, walaupun panggilnya abang mungkin ya, tapi aku kayaknya lebih nyaman Mas aja deh. Siap. Dan aku senang banget karena pertama ini adalah episode pertamanya Yuk Ngaji Academy. Jadi sekedar konteks, kita tuh ada buat satu platform untuk belajar Islam dari dasar. Namanya Yuk Ngaji Academy namanya. Nah ini kita pengen menghadirkan obrolan-obrolan supaya orang tuh ngerti bahwasanya Islam tuh bisa untuk kayak menjawab banyak sekali pertanyaan. Tapi lebih kepada aku pengen belajar sih. Pertama kali aku nonton Mas Iqbal itu pas sama Ulil. Dan terus terang aku tuh merasa gini, aku tuh bukan mau minta maaf tapi mau mengklarifikasi bahwa saya tidak semua muslim tuh kayak gitu. Maksudnya kayak gitu pendapatnya gitu maksudnya. Dan aku merasa sangat amazed banget ketika Mas Iqbal terus bisa tenang, terus bisa jawab pertanyaan itu dengan sangat baik menurutku ya. Karena kalau aku secara pribadi tanpa Islam pun aku sudah senang tanaman sih sebenarnya. Aku juga nggak tahu apakah tanaman sama nggak dengan lingkungan dan segala macam. Dan juga aku di rumah juga pelihara banyak sekali tanaman di luar ataupun di dalam rumah gitu. Aku senang tanaman dan menurutku salah satu kesenangan itu juga diakibatkan oleh Islam sih sebenarnya. Nah, tapi kita sekarang kedatangan Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup ya dan Perubahan Iklim, Mas Iqbal Damanik. Nah, Mas, aku pengen dijelasin Mas, sebenarnya apa sih arti daripada tadi perlindungan terhadap lingkungan hidup? Itu sebelum kita masuk perubahan iklim ya. Jadi memang hidup kita hidup di bumi Ustaz ya, dan nggak ada tempat lain tempat kita manusia bisa hidup selain di sini. Gitu. Walaupun ini sepertinya sentrisnya manusia banget gitu, tapi mau nggak mau kita memang harus bilang bahwa kalau kita mau bertahan hidup ya kita mempertahankan tempat hidup kita. Ibarat rumah, jadi tanaman, lingkungan, tumbuhan tadi itu ya ibarat yang menjaga rumah kita gitu. Jadi dan di saat yang sama kalau seandainya kita memang tumbuhan tanaman tadi itu atau rumah tadi itu kan membuat kita berteduh gitu ya. Tapi karena kita melihat bahwa ini bisa diekstraksi, bisa diambil, dimanfaatkan, dieksploitasi. Sama nggak sih eksploitasi sama ekstraksi? Betul, sama ya. Itu seakan-akan rumahnya kita ambil gitu. Jadi suatu saat sebenarnya kita nggak punya rumah lagi untuk berlindung. Simpelnya sebenarnya tempat ya bumi ini tempat kita hidup dan lingkungan itu ya tempat kita satu-satunya tempat untuk kita bisa hidup. Ya artinya karena memang manusia itu harus perlu kayak tempat gitu ya, makanya kita harus kayak melindungi gitu ya. Betul. Nah tadi aku tertarik ada beberapa pandangan tentang kayak tadi Mas Iqbal bilang kita tuh kayak manusia sentris banget kalau kita bilang misalnya kayak perlindungan hidup atau perlindungan lingkungan untuk manusia. Emang ada berapa pandangan Mas tentang? Ada dua yang paling besar ya Ustaz. Ada ekosentrism sama antroposentris. Kalau antroposentris kita meletakkan manusia, jadi kita tuh mengkonserv lingkungan ini, hutan dan sebagainya. Itu untuk keberlanjutan hidup manusia. Ekosentris bahwa memang kita tuh setara sebenarnya sama alam, sama tanaman, sama tumbuhan, sama orang utan, sama gajah. Itu kita punya kesetaraan. Gitu. Jadi kita kadang berharap akan ini cuma orang utan, jadi kita pindahkan aja nih gitu. Emang lu mau kalau dipindah gitu? Iya. Padahal tapi nanti coba dari sisi Islam kali Ustaz ya, pasti ada penciptaan gitu ya. Kenapa orang utan itu tempatnya di sana gitu, tidak di tempat lain gitu ya. Nah bahkan di dalam masyarakat adat Dayak misalnya, tempat di mana ada orang utan itu sebenarnya penanda bahwa suatu saat begitu orang utannya berpindah, mereka akan menanam di wilayah situ karena itu sebagai penanda dingin bahasa mereka. Tempat wilayah orang utan itu wilayah dingin dan subur gitu sehingga mereka akan melakukan penanaman di daerah sana. Nggak cuma di Dayak sebenarnya di Sumatera Utara, di wilayah Sumatera Utara lah ya dan Aceh itu juga ada orang utan di situ, Tapanuliensis bahkan. Dan itu adalah tempat yang kadang memang tidak bisa diganggu gitu ya. Tanda kutip gitu ya, karena itu memang banyak orang bilang tuh wilayah dingin gitu. Dalam artian sebenarnya ketika dia terganggu maka sebenarnya akan ada sesuatu yang terjadi dalam artian bencana dan itu sangat bisa diprediksi secara ilmu pengetahuan misalnya ya karena tingkat kelerengan, tutupan kanopi hutannya gitu. Nah kalau Mas Iqbal lebih cocok kemana nih, yang ekosentris atau antroposentris?
Kalau udah sentris gini kan susah ya Ustaz. Iya, kalau harus ekstrim ya susah. Harus ekstrim. Tapi sebenarnya kita berada di tengah memungkinkan sih. Fleksibel Jadi ya. fleksibel dalam artian kita manusia memang butuh hidup dan kita harus mengakui bahwa tempat ini adalah tempat yang hidup dan kita memang harus mengakui bahwa kita setara dengan biodiversity lain gitu selain manusia gitu ya, dengan orangutan. Nah, kesetaraan itu yang menempatkan kita, membuat kita berpikir bahwa tidak semerta-merta kita bisa menghancurkan rumah mereka dengan alasan mereka bisa kita bisa kita pindahkan gitu. Karena pasti ada sesuatu tujuan gitu ya kenapa mereka tinggal di sana dan itu memang sangat berdampak gitu. Jadi kehilangan biodiversitas, kehilangan satu keanekaragaman hayati itu sebenarnya kehilangan panjang. Contoh misalnya kalau ada orangutan gitu ya, paling gampang ya. Orangutan ini kalau seandainya dia tidak ada lagi di tempat itu, berarti hutan itu tuh akan stagnan pertumbuhannya, memungkinkan. Karena apa? Karena yang membawa bibit ini kemana-mana orangutan. Salah satu orangutan ya. Yang membuat orangutan menjadi subur, dia jadi penanam alami lah. Jadi petani hutan alami sebenarnya. Oke, berarti sebenarnya orangutan itu penanda. Penanda. Nah, kita di Bogor nggak ada orangutan lagi? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kan kita punya ini apa istilahnya monyet besar. Ada siamang di wilayah Bogor dan nggak harus orangutan sebenarnya. Berarti biodiversity ini adalah sebenarnya menjadi bagian juga ya. Dari berarti nggak antroposentris, tapi juga nggak ekosentris banget ya. Nggak harus ekstrim kanan dan ekstrim kiri kan. Iya, karena aku lihat kalau kayak ekosentris kayak Thanos gitu ya berarti ya. Betul. Kayak 50% ini dihabisin gitu. Iya, ada yang pernah nanya ChatGPT katanya atau pokoknya semua AI ya. Gimana caranya biar manusia bisa hidup bagus di dunia? Katanya ilangin di manusianya. Iya. Itu jadi kalau ada beberapa novel tuh kayak novelnya Inferno dan Brown itu. Inferno ya. Inferno itu juga setuju pada sterilisasi umat manusia. Betul. Karena memang lepasin virus lepasin virus sehingga setengah dari kita tuh berkurang kan. Betul. Nah, steril dia jadinya. Nah, itu sebenarnya untuk lihat bahwa sebenarnya kita juga harus jujur bahwa sumber emisi utama di muka bumi ini kita. Manusia, betul. Manusia. Jadi kita nggak ngapa-ngapain aja kita tuh berdampak terhadap emisi. Gitu. Jadi disitulah posisi kita sebenarnya harusnya menjadi penyeimbang. Gitu. Iya. Dalam hal ini aku pernah dengar dari Pak Iskandar, tokoh lingkungan ya yang tinggal di Jogja. Oke. Dia kayaknya termasuk salah satu narasumber ada film Semesta itu deh, Semesta 7A itu kalau nggak salah. Dia bilang gini menariknya. Dia bilang Allah tuh tidak pernah menciptakan yang batil. Jadi kan subhanallahi Maha suci Allah daripada perkara-perkara yang batil. Betul. Gitu kan. Allah tidak pernah menciptakan sia-sia. Sia-sia itu katanya waste. Sampah. Jadi katanya manusia itu punya dua waste. Kalau waste yang kelihatan itu namanya sampah. Kalau waste yang nggak kelihatan namanya dosa. Jadi dosa itu termasuk waste katanya. Betul. Nah jadi contoh misalnya kayak gini misalnya. Mohon maaf ya. Aku sama istriku berhubungan badan, bisa berhubungan intim. Itu kan boleh ya, halal. Betul. Tapi kalau aku nyari selain itu jadi sampah. Jadinya dosa, maksudnya waste. Jadi maksudnya dia tuh adalah karena Allah ini menciptakan sesuatu tuh nggak ada waste-nya. Nah kalau ada waste berarti pasti ulah manusia. Ada manusianya. Dan kalau waste itu pasti ngerusak. Betul. Katanya maka dosa itu kan pasti ngerusak kan. Betul. Cuma bentuk nyatanya adalah sampah. Nah, jadi mungkin tuh semacam kayak kompromi daripada dua ini kali ya. Betul. Jadi kayak di dalam Al-Quran tuh dikatakan bahwa saya kayak alam itu tercipta untuk memang manusia, tapi kita juga sebagai kayak manajer pelayan bagi alamnya sebenarnya. Nah, kalau pandangan itu berarti cuma dua itu ekosentris sama antroposentris. Ya. Berarti sekarang yang mendominasi orang-orang lingkungan yang mana, Mas? Yang juga mendominasi teman-teman lingkungan, bahkan di lingkungan ada juga yang berpandangan antroposentris. Wah, ada ekstrem juga berarti ya? Iya, jadi kayak yang saya sebut tadi misalnya bahwa bumi adalah satu-satunya tempat untuk kita tinggal, itu kadang antroposentris dianggapnya karena berpijak pada masyarakatnya, pada manusianya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin orangutan harus dijaga gitu ya, orang akan berpikir ini terlalu ekosentris banget. Oh, padahal sebenarnya memang tadi ya kalau kita kaitin kenapa harus dijaga, karena orangutan ini nanti hubungannya pada misalnya kayak dia tuh di sana ada sesuatu kayak daerah dingin tadi ya. Betul. Kalau daerah dingin tadi misalnya dia tinggalin, berarti sudah nggak cocok, nggak nyaman. Udah nggak nyaman. Berarti ada pertanda kerusakan di wilayah lingkungan itu. Dan akhirnya jadi kerusakan itu berpengaruh pada manusia. Berpengaruh pada manusia. Oke. Nah kalau gitu aku mau nanya gini, Mas Iqbal ini mengartikan diri sebagai apa sih? Kan banyak nih
ada banyak gelarnya nih. Apa misalnya satu Menteri Lingkungan Hidup, perlindungan terhadap lingkungan hidup. Yang kedua Greenpeace. Ya, sama di Greenpeace. Ya. Terus apa lagi selain itu? Wahabi lingkungan. Wahabi lingkungan. Nah, tadi mungkin ini yang ekosentris, yang ekstrim kali ya. Betul. Yang mana kira-kira Mas Iqbal mengartikan? Agak sulit ya Mas ya, karena itu identitas ya. Tapi kalau disebut, aku akan berpihak pada posisi bahwa kita sama alam ini setara gitu. Dan kita aktivis bagian. Lingkungan ya. Iya, bagian. Jadi manusia itu bagian dari biodiversity. Posisi kita sama kayak orangutan, posisi kita sama kayak yang lainnya gitu, yang dia punya hak untuk hidup dan punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Artinya tidak hanya manusia yang perlu merdeka ya. Betul. Orang yang lain sama kayak kan ada juga, ini kan bisa juga jadi terlalu ekosentris dan juga bisa jadi pada satu titik kita bilang kayak kita nggak mau makan hewan lagi kan Ustaz. Karena vegetarian punya rasa sakit dan punya hak untuk hidup. Tapi itu kan ke kanan gitu ya, dan itu nggak ada masalah juga gitu bagi teman-teman yang berpikiran seperti itu. Tapi kalau bagiku sebenarnya ada beberapa hal yang memang diciptakan untuk kebutuhan manusia gitu. Jadi pada posisi setara tadi tidak juga meletakkan, tapi ada yang harus kita patuhi gitu ya Ustaz, bahwa hewan-hewan ini punya hak untuk hidup yang layak gitu. Jadi bukan berarti mereka disuntik gitu, dipaksa untuk berproduksi secara besar. Dibunuh dengan sadis. Makanya Islam juga menyembelih juga dengan cara terbaik kan, untuk tidak membuat mereka menjadi rasa sakit yang terlalu panjang. Jadi ada adab gitu untuk kita memperlakukan hewan-hewan ini. Nah, kenapa aku nanya? Karena gini, ada banyak orang aku pikir pasti deep down ya, aku pikir ya, semua manusia tuh pasti senang dengan alam. Betul. Pasti ya. Contoh misalnya kayak gini. Kata orang kalau misalnya kita lagi sedih misalnya, lagi bad mood, keluar ngeliat yang hijau-hijau atau ngeliat matahari, kita bisa, dan ternyata ada penelitian yang memang betul kan, memang kayak relaxing gitu dan segala macam. Nah, tapi ada banyak juga orang nggak siap ketika dikatakan bahwa saya menjadi aktivis lingkungan tuh karena sudah ada patronnya gitu maksudnya. Kayak misalnya bajunya nggak boleh yang kayak aneh-aneh gitu misalnya. Kayak hidupnya rumahnya kosong gitu dan segala macam. Nah itu kayak gimana sih? Bisa nggak kasih kita? Karena orang banyak nggak tahu loh. Iya. Sebenarnya kalau di kita tuh apa Ustaz ya? Ada pada posisi cukup dan seimbang gitu. Kalau aku ngelihatnya gitu ya. Jadi, indikasi yang harus ada kalau orang disebut dengan peduli lingkungan apa Mas? Berupaya kan tadi kita pasti akan menghasilkan sampah dari aktivitas kita. Yang paling bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi sampah. Kita mungkin nggak bisa membuatnya menjadi nol gitu ya. Tapi kita punya usaha untuk menguranginya gitu. Itu sebenarnya udah sangat cukup, Ustaz. Oh, berarti yang paling pertama adalah kesadaran bahwasanya kita itu ada hubungannya dengan lingkungan. Tadi kita tuh setara. Bahwasanya bukan cuma lu yang mau hidup, tapi yang lain juga gitu kan ya. Nah, karena itu yang paling pertama adalah mengurangi dosa yang kelihatan. Yaitu sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kira-kira? Mengurangi dosa yang kelihatan ini, yang sampah tadi kan itu juga dalam rangka berbaik dengan manusia lainnya kan, dengan tetangga kita kan. Jadi kalau kita bisa mengurai sampah kita sendiri, kita tuh semoga kita tidak mengurangi hak orang lain. Itu sih sebenarnya. Itu karena jatah sampahnya kita. Jatah yang tadinya sampah dia, tapi sampah kita jadi mengganggu dia kan. Kita mengurangi hak dia untuk mendapatkan udara bersih dan sebagainya. Itu paling simpel. Paling simpel. Ada nggak yang lain? Yang kedua misalnya syarat minimal, bare minimum dikatakan bahwasanya kita mau peduli dengan lingkungan gitu. Selain itu kan yang behavioral approach ya. Apa istilahnya, pendekatannya yang pribadi gitu ya. Di kita di Greenpeace kita ada beberapa hal yang kita nggak punya kewenangan untuk itu. Tapi pemerintah mungkin bisa. Nanti kita pasti akan masuk ke sana sih. Akan bisa untuk melakukan itu. Jadi aku meletakkan juga bahwa kita tuh perlu mengingatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk peduli sama kita, peduli sama lingkungan. Nggak cuma itu, peduli sama keluarganya. Betul. Karena orang-orang ini tuh berdampak pada orang banyak. Iya, banget.
apapun yang kita lakukan secara individual itu dilihat dari segi keseluruhan tuh minor banget ya. Minor. Betul. Apalah kita terus kemudian cuma milih sampah. Betul. Atau kayak kita berusaha untuk membuang ke tong sampah cuma barang-barang non organik misalnya, non-organik misalnya. Tapi kalau dibandingkan dengan misalnya yang numpuk di Bantar Gebang, itu kayak yang kita lakukan tuh kayak gak ada artinya. Betul. Tapi kalau pemerintah sekali bikin aturan, itu ngeri banget kan ya. Betul, Ustaz. Nah, berarti karena sudah terlanjur dimention, kita masuk sana. Karena gini ya, aku tuh paling sedih ya, karena aku dulu dapat data, entah ini masih relevan atau tidak. Setiap kalau nggak salah 1 menit ya, 2 lapangan bola itu kebakar. Betul. Itu masih relevan nggak sih sekarang? Deforestasi. Masih. Atau nambah tuh gimana sih Mas? Masih relevan. Itu angka yang rata-rata ya Ustaz ya. Itu masih terjadi sampai sekarang. Nah sekarang aku mau ngaitin. Ada narasi kalau ada orang bilang misalnya deforestasi itu berbahaya bla 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 bla, ini antek-antek asing. Iya sekarang karena gitu ya. Katanya dia membela kepentingan orang-orang luar untuk terus kemudian supaya kita tidak bisa mengeksploitasi alam kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Betul. Ada bantahan nggak sih Mas? Banyak. Nah ini yang pengen, karena aku dituduh gitu. Lu tau nggak itu adalah narasi dari misalnya kayak Malaysia, biar dia misalnya bisa produksi sawit sendiri, biar kita nggak produksi sawit misalnya. Atau itu tau nggak sih itu dari luar, biar mereka yang punya, kita nggak punya. Gimana sih kira-kira? Ini sebenarnya apalagi Greenpeace ya, kita tuh sering banget disebut antek asing, londo ireng gitu ya. Padahal nggak ireng ya? Iya padahal kan hijau ya. Ada hijau, bukan hitam. Ada banyak lah ya narasi-narasi kayak gitu. Padahal kalau kita lihat lebih detail, lebih jujur gitu ya. Indonesia itu sawit di kita itu hampir 16,7 juta hektar. 16,7 juta hektar. Itu kira-kira sebanyak apa Mas? Kalau se-Sumatera Ustaz. Se-Sumatera. Iya, kurang lebih ya Ustaz ya. Kalau digabung paling besar. Iya Ustaz. Kalau digabung seluruh kelapa sawit itu ditaruh semuanya di satu pulau, hampir semua Sumatera itu jadi sawit. Dan paling besar memang di Sumatera kan? Iya paling besar Sumatera dan Kalimantan. Paling besar Sumatera. Khususnya kampung halaman Anda? Kampung halaman saya. Oke, terus 100 tahun sawit itu di kampung saya di Simalungun. Waduh. Sebelum Indonesia merdeka udah ada sawit? Sebelum Indonesia merdeka udah ada sawit gitu. Jadi kalau yang kita minta tuh sebenarnya kan bukan menebang semua pohon-pohon ini kan Ustaz. Yang sawit itu kan baik ya. Betul. Iya. Nggak ada, karena kita menggunakan sawit. Tapi begitu kita ngomong soal sawit, kita selalu dikatain antek asing. Besok nggak makan gorengan ya, gitu Ustaz. Iya. Ada tuh Ustaz yang ngomong gitu. Pertama lu nggak, aku mau tanya. Pertama lu nggak tahu itu logical fallacy parah banget sih. Betul. Jadi logical fallacy parah banget dan tidak terdidik banget. Cuman mudah untuk ngalihin orang. Betul. Terus gimana? Terus jangan pakai sabun ya karena ada unsur sabun. Jadi padahal nggak kayak gitu kan. Yang kita minta itu adalah bagaimana kita tahu kapan kita tidak perlu lagi menambah sawit. 16,7 juta itu besar sekali. Dan itu bahkan sebagian besarnya kita ekspor. Artinya kebutuhan dalam negeri kita tuh udah sangat cukup. Gitu. Katanya aku kalau nggak salah ada data cuma 20% daripada produksi. DMO istilahnya. Semacam domestic market obligation yang memang mereka harus taruh di Indonesia. Karena harga ekspor tuh lebih menjanjikan daripada di dalam negeri. Jadi kalau waktu itu ada kelangkaan minyak goreng Ustaz, sampai harga eceran tertingginya mahal sekali. Bayangkan kita punya CPO-nya, kita punya kebun sawitnya, kita punya tanahnya, minyak gorengnya mahal. Harusnya kalau pemerintah mau ini bisa gratis kita minyak goreng. Bisa mandi pakai minyak bisa mandi pakai minyak. Cuman kan lagi-lagi narasi antek asing tadi nggak tepat kan. Yang kita perjuangkan kan sebenarnya adalah bagaimana hutan kita terjaga, sawit ini tata kelolanya baik. Kita tahu kan begitu kemarin tata kelolanya buruk, korupsinya gede-gedean. Betul. Dan sampai sekarang juga aku pikir hasil daripada sawit nggak dinikmati oleh orang-orang yang nanam sawit sebenarnya. Nggak yang nanam sawit, bahkan orang-orang yang tinggal di wilayah sawit. Bahkan konflik tertinggi, konflik agraria di Indonesia itu paling besar tuh di wilayah perkebunan kelapa sawit. Oh itu ada penelitiannya Mas? Banyak. Bahkan ratusan, dari Sabang sampai Merauke itu per tahun tuh ada sekitar 300-400 konflik agraria. Dan sebagian besar itu ya di wilayah-wilayah ekstraktif yang masyarakat adat keluar dari tanahnya, masyarakat lokal dikeluarkan pengusiran dan pembunuhan. Banyak banget. Bahkan di Kalimantan Tengah tuh 2-3 tahun lalu anak muda ada di Seruyan gitu ya. Itu kena timah panas tuh. Dan meninggal gitu ya.
sama aparat. Sama ya diduga aparat begitu ya. Kita susah Karena ya. maksudnya gini, siapa lagi yang pegang senjata? Betul. Siapa lagi yang pegang senjata? Waktu itu bahkan ada upaya kayak tembak kepalanya gitu ya. Dan itu terjadi banyak, Ustaz. Jadi aku nggak tahu ini syukur atau enggak ya, Ustaz ya. Jadi curhat ya, Ya Ustaz. nggak apa-apa, ini penting. Di Greenpeace itu aku punya rezeki itu untuk bisa ketemu sama saudara-saudara kita di luar Jakarta, ketemu masyarakat adat di Papua, ketemu di Kalimantan. Dan cerita kekayaan itu tuh nggak kayak yang di buku gitu, Ustaz, bahwa Indonesia kaya raya. Tapi cerita misalnya kayak kita ke Maluku Utara gitu ya, ceritanya itu cerita soal misalnya kayak kami melaut gitu ya, Ustaz ya, masyarakat adat yang keluar dari tanahnya, hutannya gitu. Jadi proses ini tuh kita dengarkan semua, Ustaz. Bahkan beberapa hari lalu ya, Ustaz, waktu kita masih kontak itu, saya tuh ditelepon tuh misalnya kayak ada masyarakat di kampung gitu ya, karena kebakaran hutan mereka dituduh melakukan pembakaran, kadang dituduh melakukan pencurian gitu. Jadi konflik itu selalu terjadi sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kita minta bahwa tata kelola atau kalau seandainya kita menggunakan sumber daya alam ini, harusnya kita bisa memastikan bahwa nggak ada orang yang dirugikan dan nggak ada orang yang haknya diambil, apalagi dia warga negara. Itu kasusnya banyak kayak gitu-gitu? Banyak, Ustaz, ratusan, Ustaz. Dan ini 400-500 per tahun? Per tahun, dan ini yang jarang sekali kita lihat ya, Ustaz. Jadi aku ngeliat, kenapa kita sangat keras sekali ya belakangan ini gitu ya, bahkan kayak udah deh kita ngomong ke publik lah gitu ya. Keras aja nggak didengar, Mas. Keras aja nggak didengar ya. Itu karena memang apa ya, ada di pemerintahan sekarang tuh ada istilahnya kita menyebutnya performative governance gitu ya. Tentu. Angkanya gitu gede-gede banget gitu ya. Kita berhasil gitu ya. 77,85%. Misalnya gitu, Ustaz. Atau kita berhasil membuat anak yang tadinya nggak sekolah sekitar 40.000 gitu ya, Ustaz, menjadi sekolah gitu ya. Kopdes 80.000. Kopdes 80.000. MBG berapa gitu per hari? Per hari. Tapi, Ustaz, kalau misalnya yang sekolah tadi aja, Ustaz, yang 40.000 besar banget kan, Ustaz. Bahkan mereka dapat seragam, bangunannya bagus. Padahal kita tahu ada hampir 2 juta orang di Indonesia itu yang putus sekolah. Dibandingin sama 40.000 nggak dihitung gitu, Ustaz. Itu yang harusnya kita pikirkan itu, bahwa kita tahu bahwa nikel kita tuh paling top di dunia gitu ya. Dan katanya kalau dihargai terus dibagi kita masing-masing dapat berapa juta gitu. Iya, betul. Itu besar sekali ya, Ustaz ya. Resource kita terhadap nikel tuh, resources kita terhadap nikel tuh gede banget. Emas tuh gede banget gitu. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang tinggal di wilayah pertambangan, di wilayah nikel itu, mereka tuh kehidupannya itu sangat menyedihkan gitu ya. Nggak semuanya memang. Kalau kita melihat angka-angkanya, lagi-lagi aku berulang kali, Ustaz, menyebut ini. Maluku Utara itu pertumbuhan ekonominya 2 digit, Ustaz. 16%, 17%, 20 sampai 34%. Gila, 34% dari 2004 ke 2025 itu daerah Maluku Utara. Maluku Utara. Bayangkan, Ustaz. Itu kayak kita tuh kayak patah kan. Ini pertumbuhan ekonominya besar 2 digit. Wow. Karena dihitung agregat kan. Betul, Ustaz. Besar sekali. Tapi kalau kita lihat ke level desa, banyak nelayan yang nggak bisa melaut karena kerusakan lingkungan di wilayah nikel. Banyak nelayan yang nggak punya akses terhadap pendidikan karena semakin jauh. Debu, ISPA, bahkan riset terakhir polusi di wilayah Maluku Utara itu sama wilayah Jakarta. Jadi ada banyak eksternalitas atau kerugian-kerugian yang sebenarnya nggak kita hitung, tapi itu dibebankan kepada publik. Oke. Aku kemarin ngobrol pas lagi podcast sama Panji. Kita bahas tentang ini. Doanya Menteri Agama ketika 17-an. Tapi ada komentar Panji bagus banget yang tadi Mas bilang. Jadi dia bilang gini, itulah performatif, dia bilang. Performatif governance. Kenapa? Kata-katanya bagus banget. Dia bilang gini, ini doa menunjukkan bahwasannya yang dia pengen doa itu bukan ke atas tapi ke sini. Jadi bukan pengen didengar Allah dia. Bukan. Yang penting didengar sama orang. Nah, itu performatif tadi kan sebenarnya kan ya. Iya, Ustaz. Dan itu yang terjadi sekarang justru di negeri kita. Nah, sebelum aku mau bertanya, aku pengen bilang gini, Mas. Andai kan nih, ini kan lagi musimnya menilai dengan angka ya. Betul. 1 sampai 100 kerusakan lingkungan di Indonesia berapa? Wah, aku bisa bilang parah sekali ya. Kira-kira aja. Total. Menurut Mas Iqbal.
kerusakan lingkungan dari 1 sampai 100. Oh, sampai 100 nih, Ustaz. Berapa nih? Kalau 10 kan sudah lama, ini 1 sampai 100 lah. Iya. Nggak sampai 10 kayaknya. Maksudnya kerusakannya nggak sampai 10? Kerusakannya. Oh, bukan. Kerjaannya. Kerjaannya nggak sampai 10. Berarti Kalau misalnya semakin besar, semakin rusak ya, Ustaz ya. Kerusakan lingkungan di kita itu ada di angka 70 sampai 80. 70 sampai 80 ya. Dan yang tidak rusak itu, Ustaz, adalah wilayah di mana dia didiamin dan dijaga oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Aduh. Karena mereka lebih tahu. Betul, Ustaz. Mereka lebih tahu dan mereka yang membentengin hutan mereka. Yeah. Jadi mereka yang sekarang tuh sedang bertarung melawan perusahaan dan pemerintahnya sendiri, Ustaz. Nah, itu mau aku bawa ke pertanyaan berikutnya nih. Top 5 kebijakan pemerintah, kan kita lagi bicara pemerintah nih. Top 5 kebijakan pemerintah yang menurut Mas paling bermasalah. Pertama, kalau kemana dulu ya, Ustaz ya? Apakah cara pikir ya? Cara pikir kita tuh ekstraktif. Oh, bagus. Berarti cara pikir yang paling penting ya? Iya, cara pikir kita ekstraktif. Itu kita bisa lihat di cara pidatonya Pak Prabowo. Yang mana? Banyak nih. Banyak semuanya nih. Dan itu kan diturunkan. Makanya ada yang bilang, ya namanya juga presiden. Tapi presiden itu kalau dia ngomong itu kebijakan. Aku demen nih, karena gini, aku tuh banyak banget buat konten tentang pidato presiden cuma untuk ngolah konstruksi pikirnya seperti apa. Betul, sehingga bisa muncul kata-kata begini. Breakdown. Gimana gitu. Ya, jadi kalau kita ngelihat ekstraktivisme, jadi beliau berpikir misalnya kita tuh masih berpikir soal satu harga nikel, satu harga batu bara, eksportir. Jadi seakan-akan pilihan ekonomi kita tuh nggak ada pilihan lain selain mengambil yang ada di bumi ini gitu. Pantes. Ya kan, Ustaz? Jadi ekstraktifnya bukan hanya pada alam ya. Bukan pada alam. Pada orang. Pada orang. Iya, oke, ini ekstraktif tadi nikel segala macam. Nah, aku mau lanjutin dulu yang ekstraktivisme ini, Ustaz. Yang ekstraktivisme ini, Ustaz, di dalam banyak teori ekonomi disebut Dutch disease. Dutch disease, penyakit Belanda. Lah. Tapi bukan merujuk pada Belanda yang sekarang ya, Ustaz. Tapi karena Londo Ireng gitu. Jadi karena Belanda ini kan dulu punya banyak kolonial. Dan mereka punya banyak koloni, jadi mereka itu ke satu tempat dan mengekstraknya, mengambil untuk mereka, itu yang disebut sebagai Dutch disease. Nah, ekstraktivisme itu sebenarnya intinya. Jadi mereka mengekstraksi banyak untuk wilayah Indonesia, nggak tahu untuk siapa gitu. Sentralisasi nggak, bukan? Sentralisasi tentu saja. Sentralisasi. Tapi kan sentralnya juga nggak merasa bahwa mereka mengambil gitu. Maksudnya mereka ngambil banyak kan, kalau misalnya contoh kayak Dutch disease tadi, Dutch-nya kaya. Dutch-nya kaya, kitanya nggak kaya. Betul. Berarti bukan sentralisme juga ya? Betul. Kalau dalam konteks ini beban lingkungannya, beban kehidupannya ditinggalkan ke wilayah Papua, Kalimantan, Sumatera, sehingga untuk kita tidak menyebut membangun Jakarta ya, tapi semuanya capital outflow-nya tuh ke wilayah sini pembangunan. Setidaknya bukan dirasakan itu. Betul. Berarti itu namanya Dutch disease. Itu nama dunia atau nama untuk Indonesia? Dunia, Ustaz. Teori ekonomi. Teori ekonomi. Berarti terkenal banget orang Belanda ekstraktif ya? Betul. Dan itu sikapnya kan sebenarnya yang mau kita sebut adalah kolonial kan? Iya benar, penjajahan. Colonize. Mereka melakukan kolonialisasi gitu. Artinya ya makanya seharusnya kita tuh harus mendekolonialisasi cara pikir kita. Oh, berarti cara pikirnya dulu ya? Iya. Lawan ekstraktif apa? Lawan ekstraktif ya restoratif. Restoratif. Nah, ini menarik, Ustaz. Di pagi ini yang kedua ya, Ustaz ya. Ada kebijakan berikutnya dari Pak Presiden yang disebutkan pagi itu adalah soal bursa karbon sebenarnya. Kapan dia ngomong bursa karbon? Pagi, yang pidato pagi. Oh, pas Agustusan. Ada yang pas Agustus 14 Agustus pagi kan dua kali pidato kenegaraan, di pidato kenegaraan. Itu ada satu perspektif restoratif sebenarnya yang disampaikan Presiden. Tapi kan yang paling konsisten dari Pak Presiden ini kan inkonsistensinya kali ya. Jadi di pagi beliau ngomongin karbon, ya kan Ustaz. Terlepas dari banyak perbincangan atau perdebatan soal karbon itu dana iklim atau enggak gitu. Karbon ini kalau dia mau ada harganya di mata dunia, Indonesia mereserve karbon dan melindunginya. Artinya Indonesia harus melindunginya. Bagaimana mungkin, Ustaz? Karbon itu kan gini, Ustaz. Karbon trading ya? Karbon trading. Ini sebut kami punya mereserve karbon sekian hutan kami gitu. Tapi di saat yang sama kita tetap melakukan deforestasi.
Ya kan orang mikir, ini kalian sebenarnya mau ngapain sih jual karbonnya tapi melakukan deforestasi? Itu kan inkonsistensi kebijakan sebenarnya. Ngomong-ngomong aku potong sorry ya, hoax nggak sih kalau dibilang kita nomor 2 setelah Brazil deforestasi? Oh enggak hoax. Nggak hoax ya, benar ya? Jadi kan 3 hutan terbesar itu Amazon, lalu kemudian Kongo Basin, lalu Indonesia. Dan rata-rata kalau dikumpulin ya paling besar kehilangan Amazon, lalu kemudian Indonesia, lalu ada Kongo Basin. Nah itulah inkonsistensinya. Iya, itu salah kita satunya. mau ngobrol carbon trading. Kita mau ngomong ekonomi restoratif gitu ya, tapi di satu sisi kita melakukan ekstraktivisme. Di saat yang sama gitu, Ustaz. Bingung kan, Ustaz? Iya, itu masih yang pertama ya, Itu masih tentang yang pola pertama. pikir Tentang pola pikir. ekstraktif tadi itu ya. Oke, yang kedua apa Mas? Atau masih perlu kita bahas ini ya tentang ekstraktif nih? Yang berikutnya kalau misalnya diturun lebih jauh ya Ustaz. Kita tuh kalau ngelihat karena ekstraktivisme ini tadi itu akan melihat bahwa bagaimana pertumbuhan ekonomi kita gitu. Jadi lagi-lagi ya ekonomi kita tuh yang pertumbuhan yang dianggap 6% itu ditopang sama industri ekstraktivismenya. Jadi harusnya kalau kita ngomongin pertumbuhan ekonomi itu nggak sekedar oke, saya mau 6%, tapi memang harus di breakdown kita tuh mau dari mana sebenarnya pertumbuhan ekonominya gitu. Aku khawatir orang salah mikir karena kan gini, kalau kita lihat dari pendapatan negara non migas itu kan cuma 20%-an ya. Betul. Karena 80% dari pajak ya. Iya. Tapi mereka jangan lupa orang yang bayar pajak itu dari mana kan gitu kan ya. Betul, itu dari ekonomi ekstraktif sebenarnya. Betul. Berapa persen sih sebenarnya? Ada hitungannya nggak Mas? Ada tapi paling besar kalau kayak apa hitungan migas kita PNBP ya Ustaz ya. PNBP penerimaan negara bukan pajak itu memang 20%-annya itu di batu bara sama dari migas. Dan yang pajak ini memang kita juga harus lihat bahwa tapi aku nggak punya detail ya Ustaz ya. Bahwa yang pajak ini juga tentu dari industri ekstraktivisme ini gitu. Tapi kalau kita breakdown lagi sebenarnya topangan paling besarnya karena kan ini kita ngomongin soal agregat akumulasi ya Ustaz ya. Maka yang paling besar sebenarnya kita yang menopang. Kita yang kelas menengah yang menopang. Kok bisa? Pajak itu. Iya benar. Itu kalau itu kelas menengah benar. Kalau pajak. Jadi kalau kita lihat kan pendapatan kita paling besar dari pajak kan Ustaz. Kalau kita breakdown lagi gitu ya. Yang paling besar dari mereka. Yang punya duit mereka. Cuman kan yang dipajakin secara angka paling besar. Jadi faktor koefisien pengkalinya paling besar di kelas menengah sebenarnya. Jadi pajak kita besar gitu ya. Karena kan kita bergantung pada konsumsi kan Ustaz. Betul. Jadi kayak kita jajan, kita beli dan sebagainya, itu yang yang membuat daerah-daerah tumbuh. Kalau mau bukti lebih jauh ya Ustaz ya, banyak daerah-daerah di Indonesia yang itu bergantung sama PNS-nya, belanja pemerintah daerahnya gitu. Jadi ekonomi masyarakatnya dihidupin sama PNS yang belanja harian gitu. Padahal sebenarnya kegiatan ekonominya dia itu sebenarnya masih minim sebenarnya. Masih minim gitu. Jadi dia ditopang sama belanja aja. Dan sebagian besar tuh kita tuh ditopang dari belanja kelas menengah atau belanja di bawah sebenarnya. Makanya ini yang sebenarnya kita bilang bantu warga itu jelas banget sebenarnya. Oke. Tapi maksudku gini Mas, misalnya contoh ya, andaikan misalnya kegiatan ekstrim ya, kegiatan ekstraktif semuanya dihentikan, itu pengaruh ke ekonomi Indonesia itu seperti apa sih? Tentu, tapi kan lumpuh nggak Indonesia? Seharusnya enggak ya Ustaz, tapi memang harus ada persiapan menuju ke sana. Karena pengaruhnya besar juga. Iya. Kan kita selalu berpikir kayaknya nggak ada pilihan lain selain ekstraktivisme. Emang Singapura punya sumber daya alam apa? Nggak ada. Iya kan Ustaz? Ada sih di Indonesia. Jadi ini kan soal cara pandang dan kemampuan inovasi ekonomi aja gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh misalnya banyak negara-negara yang nggak punya sumber daya alam yang besar. Atau ada negara-negara yang punya sumber daya alam besar. Contoh beberapa wilayah Eropa, Jerman tuh juga punya batu bara kan. Tapi mereka tahu kapan mengakhiri selesainya batu bara mereka dan mereka pindah ke yang lebih inovatif atau industri-industri yang sustainable. Ya Amerika juga begitu kan. Kita boleh inilah ya dengan Amerika gitu ya. Maksudnya bukan soal Amerikanya gitu, tapi ekonomi mereka tuh 50 orang terkaya di Amerika itu bukan dari industri ekstraktif. Di Indonesia? Di Indonesia jangankan 50, mau berapa orang kalau kita ngomongin orang terkaya itu industri ekstraktif. Gitu Ustaz. Jadi kita tuh nggak, makanya saya bilang kita tuh kayak tidak punya kemampuan berpikir gitu ya. Untuk selain ekstraktif gitu. Karena itu memang paling murah, paling mudah Ustaz. Ambil, jual kan
Dan nggak perlu edit value, nggak perlu edit value. Iya. Termasuk nikel, Ustaz. Kita nggak apa-apa, ini agak kemana-mana, Ustaz. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat nikel, Ustaz, kita kan sering gempa Bali sering banget hilirisasi, smelter disahkan. Itu kata satu orang aja sih. Kata satu orang. Dan banyak yang membanggakan itu lah ya. Buzzer-buzzer ini ya. Pak Prabowo meresmikan ini. Tapi Ustaz, kalau kita lihat datanya, Ustaz, dari aku sampai hampir hafal nih harganya. Angka kita tuh hampir 2.314 produksi ton produksi nikel kita. 80%-nya itu memang ke smelter, Ustaz, ke dalam negeri. 80%, sekitar 1,3 juta gitu, Ustaz. Tapi Ustaz, itu langsung immediately exported. Jadi sebenarnya cuma untuk lebih mudah diekspor aja kan? Karena kalau misalnya sama tanah-tanah kan susah kan? Susah. Itulah yang disebut sebenarnya hilirisasi yang kami bilang bukan industrialisasi. Ini fakta loh, Ustaz. Ya lu buat handphone harus hilirisasi. Itu buat baterai hilirisasi. Tahu nggak, Ustaz, berapa yang digunakan dalam negeri untuk baterai dan handphone dan sebagainya? Kurang dari 1%. Gila. Serius, Ustaz. Kita 99% ekspor. Nanti ini kalau mau datanya aku bisa tampilin, kasih ke teman-teman. Waduh. Serius. Dan itu dibilang hilirisasi. Itu yang disebut hilirisasi yang kita banggakan itu. Tapi itu kenapa kemudian Maluku Utara yang tadinya ekonominya bisa tumbuh 30-an% itu 5 atau nggak sampai 5 tahun lagi itu bisa kembali ke 5% atau bahkan minus. Andai kan industri ekstraktifnya udah hilang. Udah hilang. Betul. Nah, aku jadi penasaran. Nih mau gibah nih. Yes. Kita mau gibah nih. Bener nggak sih katanya ya? Ini gibah sih tapi sih. Ini belum benar ya. Belum benar. Kita uji, Ustaz. Kita uji. Pemilu tuh katanya ditopang sama orang-orang dengan industri ekstraktif itu. Betul. Duitnya semua dari sana banyak. Betul. Nah, jadi terus gimana? Ini memang agak sulit dibuktikan secara langsung. Makanya aku pernah dijadikan saksi ahli, Ustaz. Waduh. Untuk kasus pencemaran nama baik Pak Luhut Binsar Panjaitan. Oh gitu. Kenapa tuh? Mas bilang apa tuh? kan satu kampung, boleh. Iya. Jadi kita menyebut bahwa waktu itu Pak Luhut punya saham. Oke. Ya, aku ingat. Iya. Haris Fathia waktu itu. Benar. Yang menulis memang aku yang menulis laporan itu ya. Saksi ahli. Tapi kan memang ada buktinya gitu ya bahwa beliau sebagai pemegang saham atau beneficial ownership gitu, dan itu kita sampaikan ke pengadilan dan ada laporannya gitu. Lanjutannya gimana tuh? Bebas, alhamdulillah. Dinyatakan bersalah. Atau Luhut yang bebas? Haris sama Fathia bebas. Oh iya. Aku baik-baik saja, alhamdulillah. Saksi ahli. Nah, pertanyaan berikutnya, karena itu kan tadi gibah ya. Iya. Terus terang aku mau ngobrol ya. Terus aku pernah mimpi. Aku pernah mimpi aku mati, dibunuh orang. Serius, karena waktu itu dalam mimpiku itu aku berlawanan dengan pengusaha. Jadi gini, ada orang bilang gini, kamu nggak takut ngomong kayak gini, kamu nggak takut kritik pemerintah. Aku bilang orang dakwah itu sebenarnya aman, karena yang dia kritik biasa adalah karakter, yang dia kritik adalah kayak sesuatu fenomena masyarakat yang mungkin orang-orang juga relevan. Tapi begitu itu sampai kritiknya pada pengusaha, itu aku bangun itu nangis karena aku tahu persis, karena kalau udah berkaitan dengan duit itu bukan dipukul orang, bukan dipersekusi orang loh, mati loh. Betul. Nggak takut, Mas? Rasa takut pasti ada ya, Ustaz ya. Istriku juga sering ngobrol ini ya, kamu mau mudahan gak gitu. Dan ini kan banyak perusahaan-perusahaan masih kecil, jadi aku ayah dari 2 orang anak kecil. Terus. Tapi Ustaz, aku berpegangnya di sini, Ustaz. Illal ladzina amanu wa minus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ini itu sebenarnya sebuah langkah menepuk punggung orang-orang yang punya kewenangan atau orang-orang yang punya duit bahwa dan ini kewajiban kita untuk mencoba menasihati mereka dengan kebenaran dan tentu dengan kesabaran agar kita tidak jadi orang-orang yang merugi. Itu aja, Ustaz, sebenarnya. Tapi kan ngeri banget itu kan duit orang soalnya, Mas. Betul. Itu duitnya triliunan loh. Betul Ustaz. Dan sadar nggak sih ada immediate efeknya pasti mati, dan udah banyak mati kan? Banyak, Ustaz. Buat teman-teman juga ya, tapi ada beberapa kawan-kawan. Tapi ada satu Ustaz ya, satu keyakinan bahwa ya ada upaya yang nggak tahu kapan gitu ya, Ustaz ya, dengan harapan bahwa semoga ada jalan baik lah gitu, ada situasi yang membaik gitu. Cuman itu aja, Ustaz. Entah kapan, dekat atau kita merasakan atau enggak, itu ya tergantung qadrullah lah ya, bagaimana menyelesaikan. Tapi soal perusahaan tadi ya, Ustaz ya,
Kalau termasuk ke politik ya Ustadz ya. Kalau kita lihat ada banyak laporannya Greenpeace, itu soal corruptions, bagaimana industri ekstraktivisme dan batubara itu dikuasai sama orang-orang yang punya afiliasi terhadap politik. Dan mereka tuh kayak nggak cuma megang satu ya, semua Betul, dipegang. Semua dipegang. Ada satu perusahaan Ustadz. Iya. Banyak perusahaan, ada 5 perusahaan lah ya. Itu kalau Ustadz atau kita sebut lah ya Ustadz ya. Nggak sebut perusahaannya. Ada satu perusahaan punya tambang batu bara, punya pembangkit listrik tenaga uap, punya hutan tanaman industri, punya pabrik kertas, punya rumah sakit, punya bank, punya properti, punya hotel. Luar biasa kan Ustadz? Itu dimiliki sama satu keluarga Ustadz. Iya, aku tahu. Ya kan Ustadz? Jadi waktu kita mau misalnya kita bikin kebijakan soal batu bara gitu ya, dia akan berdampak terhadap pertambangannya, terhadap PLTU-nya gitu. Bayangkan perusahaan sebesar ini mereka too big to be full, sehingga pemerintah dan sebagainya akan bergantung sama mereka. Dia juga pernah kalau kita kebakaran hutan, ini kan lagi momen kebakaran hutan. Iya, nanti kita mau bahas tuh. Iya, perusahaan ini pernah didenda kalau nggak salah sekitar 5,8 triliun. Dikit banget. Tahu nggak Ustadz jadinya berapa Ustadz? Aslinya mereka bikin gugatan kalau nggak salah jadi cuma sekitar 58 M atau 35 M. 58 M. Dari 5 triliun sekitar sekitar triliunan lah ya Ustadz, 3 sampai 5 triliun. Didenda karena kebakaran hutan. Lalu kemudian berubah menjadi mereka melakukan gugatan banding, mereka jadi cuman sekitar 30-an. Nggak sampai 1%. Nggak sampai 1%. Dikurangin nolnya 1%. Dan menang. Gila. Tapi kalau kita yang kayak gini-gini balik lagi, ini kan ngeri banget kan. Soalnya aku pikir gini ya, ini tentu saja masalahnya nggak sesimpel ini ya. Tapi ini aja udah rumit gitu menurutku. Jadi contoh kayak gini ya misalnya, orang-orang ribut misalnya di bawah ya tentang milih siapa, lalu kemudian tentang berpihak pada siapa. Sebenarnya ini ada perkara yang besar banget yang kita nggak bisa lepas gitu maksudnya. Entah siapapun yang berkuasa, mereka harus tetap terikat pada kontrak-kontrak ini kan. Betul. Nah terus gimana dong Mas? Dan sistem politik itu tuh mahal memang Ustaz. Iya. High cost demokrasi dan dibuat begitu. Jadi nggak bisa nih kita punya partai yang atas inisiatif kita. Karena untuk biaya materainya aja untuk mendaftarkan partai biayanya hampir 1 miliaran. Yeah. Siapa yang punya kemampuan untuk itu gitu. Jadi pengusaha. Jadi memang kita dibuat punya relasi bisnis dan politik. Dan ada pergeseran sebenarnya Ustadz di Indonesia. Aku nulis Ustadz, jurnal, Scopus Ustadz. Oke, ini akademisi. Diakui. Kita menemukan bahwa hampir setengah hampir setengah anggota dewan itu terafiliasi ke bisnis. Ekstraktif tadi. Termasuk bisnis ekstraksi paling besar. Jadi setengah daripada anggota DPR. Hampir setengah dari anggota DPR RI itu terafiliasi terhadap bisnis. Terhadap bisnis tadi ya, kayak politik dagang sapi lah kira-kira gitu ya. Betul. Itu setengahnya terafiliasi, setengahnya terafiliasi banget. Terafiliasi banget atau mereka pintar menyembunyikan dengan menggunakan nomini. Karena memang tidak semua pasti ya. Tidak semua. Karena yang aku dapat kemana dari obrolan siapa, katanya rata-rata 38, sekian miliar katanya. Untuk jadi mencalonkan diri untuk jadi ini. Itu untuk biaya kampanye aja kan Ustaz? Iya 38 ya. Iya, belum yang lain-lainnya kan. Betul. Jadi mau nggak mau, kenapa ada isu oligarki ya Ustaz? Yeah. Menarik. Sebenarnya oligarki itu nggak akan pernah bisa sesuai sama demokrasi. Oke. Kan itu dua hal yang berbeda. Benar. Pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang atau segelintir orang dengan pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang. Benar. Tapi orang-orang oligarki atau pengusaha-pengusaha kaya ini kan punya cara untuk bagaimana mereka bertahan. Salah satunya adalah membajak demokrasinya. Betul. Sehingga dikira demokrasi. Padahal ini demokrasinya sedang dibajak. Bagaimana caranya? Mereka meletakkan orangnya atau mereka yang langsung masuk. Gitu. Makanya kita sebut sebagai politiki cum business persons. Apa? Politiko cum business persons. Orang-orang politik yang juga mereka pebisnis. Name it Ustaz. Aku bisa nyebutin satu-satu sebenarnya ya. Kalau kita mau nyebutin ya. Kayaknya banyak sih. Banyak. Ada menteri yang keluarganya punya industri batubara. Gitu, Ustaz. Ada orang besar, orang partai yang punya industri batubara, punya industri nikel banyak. Jadi Ustadz bisa bayangkan kenapa sulit Indonesia keluar dari industri batubara yang sangat ekstraktif dan tinggi emisi itu
Padahal di saat yang sama Allah sudah berkahi kita dengan energi terbarukan yang melimpah. Ya, matahari, panas termal, bumi, geotermal, angin, gitu. Yang itu nggak dimiliki sama negara-negara lain. Yeah. Jadi kita dihadapkan pada dua posisi ini. Yang satu bisa dimanfaatkan untuk banyak orang, tapi dorornya atau efek keburukannya itu lebih banyak. Ada satu, tapi less environmental damage lah gitu ya. Ada, ya tentu. Energi terbarukan juga ada tapi ini membuka akses pada banyak orang. Betul, yang satu membuka akses pada banyak orang, yang satu hanya pada segelintir orang. Inilah mengapa susah sekali kita mempensiunkan dini PLTU misalnya. Kenapa kita susah bertransisi energi. Jadi kenapa saya sampai disebut Wahabi lingkungan ya Ustaz? Hanya untuk minta, ya ini kan udah cukup lah ya, sekarang kita bangun di sini. Dan kita nggak mencoba untuk mematikan seluruh PLTU ini, udah yang existing biarin aja. Tapi sekarang saatnya kita bangun yang baru gitu. Sehingga kalau seandainya ormas-ormas agama ini mau ngambil, jangan sekarang lah, udah lewat banget. Kalau mau tuh pindah ke yang lebih sustainability, yang lebih berkelanjutan, dan itu baik untuk anak cucu kita. Iya, kasihan sih dikasihnya, soalnya juga udah old gitu ya. Udah old juga, terus kan kita ditanggap narasinya jadi, wah ini nggak berpihak sama warga negara sendiri gitu. Iya, lah kok bisa? Kok bisa? Kan padahal itu dua hal yang berbeda. Kalau seandainya nggak ada pilihan Ustadz, mungkin bisa gitu ya. Aku bukan ahli fikih ya Ustadz, aku nggak tahu. Kan kita memperbolehkan misalnya kayak makan babi gitu ya, itu kan kalau seandainya memang betul-betul tidak ada lagi pilihan gitu. Ada ya, banyak checklist. Ada banyak checklist untuk itu menjadi halal gitu ya, Ustaz. Bukan berarti, atau kalau kita masih bisa bertahan misalnya 3 hari untuk ke kampung terdekat, itu juga belum terhalalkan. Kalau masih ada lontong Medan ya kita makan lontong Medan. Lontong Medan gitu. Masih panjang gitu Ustaz. Betul. Ini posisinya sekarang, ini kan sangat menimbulkan mudarat yang sangat banyak bagi banyak orang. Polusi, bahkan yang di daerah tambang. Di saat yang sama, Allah tuh kasih solusi di kita. Teknologinya ada, sumber energinya ada gitu. Investornya juga ada. Iya, kayak di Cina itu ya, sampai dia kayak 50 gigawatt. Iya, sampai. Nah itu Indonesia wacana ya? Indonesia wacana. Aku pernah lihat Mas nulis tentang 50 gigawatt itu sebagai program Menteri Lingkungan Hidup ya di Kabinet Bayangan itu ya. Nah itu 100 gigawatt. Nah, itu luar biasa sih. Aku tuh masih, kepalaku masih nyangkut di tempat yang tadi. Maksudnya kita itu benar-benar parahnya industri ekstraktif ini. Betul. Dan inilah kenapa aku lihat ya. Sampai di titik ini mereka merasa perlu banget untuk debunking soalan lingkungan hidup. Betul. Karena itu pemerintah merasa perlu banget untuk ngelawan orang-orang lingkungan hidup. Karena ternyata terkait langsung dengan politik kan. Betul. Uang. Waktu ya betul. Jadi katanya 2 tahun itu mereka harus balik modal. Betul. Setahun kerja, 2 tahun lagi modal untuk pemilihan berikutnya. Betul. Karena ini high cost banget dengan oligarki ini ya. Nah, aku jadi nggak jadi nanya 5 karena sebenarnya dari satu ini sebenarnya udah banyak masalah besar kan. Masalah besar ada pada cara pikir ekstraktif. Dan mental ekstraktif ini sebenarnya yang menggawangi banyak banget problem-problem yang lain kan. Banyak banget ya. Makanya kita akhirnya nggak peduli pada pendidikan kan? Nggak peduli pada pendidikan, nggak peduli sama soal kesehatan, nggak peduli sama layanan dasar ya sudah. Karena kalau itu terjadi orang pintar kan? Ya betul. Kalau orang pintar melawan. Ekstraktif ini yang akan dipermasalahkan. Karena orang mikir gini, sebentar kalau nggak ada pilihan, oke lah, babi nggak apa-apa kita makan. Tapi ini sebanyak ini pilihan. Ada banyak banget pilihan. Ada banyak pilihan. Dan sudah doable gitu maksudnya di negeri yang lain. Bahkan harganya lebih murah Ustaz. Jadi kenapa pemerintah lebih memilih yang tidak paling bermanfaat bagi kita daripada yang bermanfaat bagi kita? Padahal dari sisi harga hampir di seluruh dunia, terutama India, China, Pakistan benar. Itu harga per KWH yang didapati sama masyarakatnya jauh lebih murah daripada kita di Indonesia. Benar. Dan Cina itu aku dengar udah kayak mau buang-buangin solar panelnya. Betul, karena terlalu banyak ya. Terlalu banyak, mereka produksi terlalu banyak sehingga harganya menjadi drop. rendah, menjadi drop. Harusnya kan kita kalau kita memang mau betul-betul menjadi pemain dunia di dalam transisi energi karena kita punya nikel dan kita punya batu bara. Artinya topangan untuk membangun industrinya kita ada, pilar-pilar utamanya. Tapi kita harus pergi dari sini. Kita nggak bisa
menikmatin warisan yang kita anggap warisan ini itu selamanya ini akan habis gitu. Jadi kita harus berpikir mencari cara inovatif lain bagaimana warga negara ini atau negara ini bertahan. Nah, saatnya aku nanya program Kabinet Bayangan. Kalau hari ini Mas diangkat bener-beneran jadi Menteri Lingkungan Hidup. Nggak usah. Menteri Lingkungan Hidup kayaknya nggak bisa apa-apa juga sih. Ya, betul. Presiden. Berat tuh Ya kan nggak apa-apa kan, maksudnya gini, kan kalau Menteri Lingkungan Hidup sekarang kan juga nggak bisa apa-apa kan maksudnya. Ya maksudnya dia harus sesuai dengan presiden kan. Presiden sekarang kan sangat sentralistik banget ya, semuanya harus dia gitu maksudnya. Tapi kalau Mas jadi presiden dan Mas mikirin tentang lingkungan hidup, apa yang immediate yang harus diubah? Selain daripada pola pikir ya, kalau pola pikir nanti kita kasih ke Menteri Pendidikan lah dan Menteri Agama. Iya, walaupun ini jauh ya Ustadz ya. Tapi kalau berandai-andai ya atau ya berkalaulah. Mungkin yang pertama kali aku mau minta maaf tuh sama Minta maaf dulu. Iya. minta maaf sama orang-orang yang tanahnya udah diambil negara gitu Ustadz ya. Minta maaf sama ibu yang kehilangan anaknya karena lingkungan hidupnya buruk gitu Ustadz. Minta maaf sama orang-orang Papua gitu yang hutannya udah kita ekstraksi gitu. Kematian dini Ustadz di Kalimantan Tengah karena kebakaran hutan dalam waktu 2 bulan aja beberapa tahun lalu itu kematian dininya sampai 900.000, hampir 1 juta kematian dini Ustadz. Bawa berapa tahun? Dalam waktu 1 tahun yang sama di tahun 2015-2017. Artinya ada nyawa yang tadinya layak hidup gitu ya Ustadz. Tapi karena kita ada kebijakan pemerintah itu akhirnya orang tidak ada manusia yang mungkin tadinya harusnya hidup jadi Cease tidak. Cease to exist. Lalu kemudian ada orang tua yang tadinya harus punya anak gitu ya, dia nggak bisa punya anak, dan ini tuh semua disebabkan sama kebijakan. Gitu. Dan pemerintah sebenarnya mampu untuk mengatasi ini kalau isi kepalanya tidak efektif. Jadi ya kalau seandainya mau untuk melakukan yang paling pertama Ustaz, yang pertama tuh 2 sebenarnya Ustaz. Tidak lagi melakukan deforestasi atau mengatakan kita menghentikan deforestasi. Ini banyak turunannya sebenarnya Ustaz. Kenapa 100% Ustaz? menghentikan deforestasi. Dan itu mungkin sebenarnya, sangat mungkin bagi Indonesia. Turunannya apa? Turunannya adalah konflik di wilayah hutan itu akan berkurang. Karena kita tidak lagi mengekstraksi. Emisi akan tersimpan. Wilayah-wilayah kita krisis iklim akan berkurang dampaknya. Itu yang paling pertama Ustaz. Yang kedua, kita segera melakukan transisi energi dari energi kotor ke energi sustainable atau ke renewable energy. Langsung. Dan tidak perlu sebenarnya kayak kalimat banyak orang gitu ya Ustaz ya, kayak menuduh saya wabil lingkungan kayak ini semua listriknya mau kita matikan. Jahat sih. Enggak sama, kita tuh enggak, bahkan saya enggak pernah ngomong itu sebenarnya. Tapi dituduhkan itu kali ya. Indonesia tuh suka begitu. Iya. Jadi kalau lu nggak suka lu pasti benci. Pasti benci. Gimana sih? Enggak. Kita tuh cuma minta berhenti membangun yang kotor. Karena sudah ada opsinya. Bangunlah yang baru, dan ini tuh jauh lebih murah gitu. Itu 2 itu aja Ustadz. Kita tuh udah kayak menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan persoalan ekstraktivisme ini hampir 80%-nya dari 2 ini Ustadz. Tapi ada cara pikir yang paling penting sebenarnya. Ini sebenarnya aku berpikir soal mungkin namanya ideologi, cara pikir atau cara pandang atau worldview. Prinsip Ustaz. Hidup lah ya. Prinsip hidup. Sebagai negara Ustadz, kenapa kita punya pemimpin Ustadz? Pemimpin ini harusnya memastikan yang paling utama adalah tidak ada orang yang dirugikan. Betul. Itu kan fungsi dia sebenarnya. Dizolimi. Bukan untuk memberikan kesejahteraan dulu, tapi yang paling dipastikan adalah tidak ada orang yang dirugikan. Yang kedua adalah dia punya kewenangan untuk mensejahterakan kita semua. Tapi dalam upaya mensejahterakan ini dia harus memastikan bahwa tidak ada orang yang dirugikan. Pertama adalah bare minimumnya nggak masuk neraka dulu. Betul, baru Ustaz. masuk surga. Masuk surga. Pemimpin itu begitu. Betul, itu dia Ustadz singkatnya. Tidak masuk neraka, cara pikirnya. Masuk surganya adalah bonus gitu. Itu hadiah. Aku potong sorry. Itu sesuai dengan ayat yang tadi Mas baca. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu ayat itu surat itu berkisah tentang bare minimum supaya nggak masuk neraka. Itu pola pikirnya ya? Iya betul. Oke. Berapa lama diperlukan untuk bisa sampai di titik itu? Kan orang bilang transisi ini berapa lama sih? Kalau sekarang tuh Indonesia bisa Ustaz.
Langsung. Oh, maksudnya yang existing biarkan existing, tapi kita bangun yang baru. Indonesia bisa. Jadi menghentikan deforestasi itu langsung. Langsung bisa. Tapi kalau mengganti menjadi renewable energy Bisa langsung. Yang existing biarkan gitu Ustaz. Tapi yang bisa kita lakukan adalah membangun pembangkit baru dari renewable energy bisa saat ini. Dan itu harusnya membuat Kalimantan nggak perlu mati lampu lagi. Betul Ustaz. Ini kan ironi Ustaz. Mereka punya batu bara terbesar di Indonesia dengan kualitas terbaik, tapi mereka mati lampu. Oke, coba kita pengen lihat ada yang pengen kita tampilin nih. Ini, jadi ini kan yang sekarang lagi terjadi. Sebenarnya menurutku bukan lagi terjadi sih. Tiap tahun mas. Betul, aku lahir di Palembang. Oh iya. Dan ada masa-masa di Palembang itu setiap tahun pasti ada masa di mana tuh semua tuh kabut warna kuning. Ya. Dan kalau di ISPA itu aku baru ngerti sekarang penyakit ISPA. Dan tadi yang Mas bilang kan ada 900.000 orang. Aku pikir gila. Kita ngomongin Zionis kita lebih parah daripada Zionis sebenarnya. Betul, Ustaz. Berarti mereka itu kalau kita kan Wahabi lingkungan ya. Kalaunya mereka Zionis lingkungan kayaknya. Betul. Aku mau ngomong kayak gitu tapi nggak berani. Mas tahu nggak sih Zionis itu di daerah Palestina aja itu motongin sekitar 700.000 pohon zaitun yang usianya ratusan tahun. Ya. Itu aku pas ngeliat tuh aku gila. Itu kalau konversi ke kebun raya itu 80-an lebih kebun raya itu dipotong dalam jangka 48 sampai tahun 2000 berapa aku lupa. 700.000 pohon zaitun loh mas di deforestasi. Aku bilang ngeri banget sih. Itu nandain bahwasanya mereka bukan orang situ. Betul. Gitu kan ya. Karena mereka nggak peduli sama wilayah itu. Betul. Itu yang tadi ekstraksi tadi kan ya. Dutch disease tadi. Dutch disease. Oh itu kayaknya Zionist disease itu kayaknya mas. Kolonial. Ini kan juga sama nih. Maksudnya ini kan terjadi tiap tahun ya. Mas bisa jelasin nggak sih di balik ini gimana nih cara kita mandang? Jadi terutama Sumsel ya Ustaz. Sumsel ya. Hampir semua di wilayah Indonesia. Jadi kalau kita ngelihat kebakaran hutan, sebenarnya itu paling besar itu tuh di wilayah Kalimantan ya. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan sama Riau. Oke. Karena ini adalah wilayah yang dilintasin sama garis khatulistiwa. Oh iya benar. Wilayahnya panas. Benar. Kalau kita mau lihat lebih lebih dekat lagi, lebih detail lagi, kemarau di wilayah ini sebenarnya 2 kali dalam 1 tahun. 2 kali. Bulan Maret sama nanti bulan kayak September kayak sekarang. Padahal September harusnya hujan kan? Hujan ya. Itu karena tapi wilayah Kalimantan enggak, itu memang karena di wilayah sini itu awalnya. Oke. Di kayak bulan-bulan sekarang ya Agustus September itu tuh pasti akan terjadi kebakaran hutan. Yang paling disedihkan sebenarnya Ustaz ya dalam proses kebakaran hutan ini. Ya. Pemerintah itu udah tahu sebenarnya kapan mau terjadinya kebakaran hutan. Serius? Ini paling bisa diprediksi. BMKG itu udah ngomong Godzilla El Nino itu Bu Elma Yulia Hastin tuh 3 bulan lalu. Udah 3 bulan lalu gitu. Tapi anggarannya baru dibahas kemarin, bahkan anggarannya belum ada katanya. Ah gila. Ya, Ustaz. Baru kemarin tuh aku lihat postingan DPR bilang mereka lagi menyusun langkah strategis. Kebakaran hutannya udah terjadi. Jadi langkah strategis. Iya betul Ustaz. Di saat kebakaran hutan. Strategis itu kan artinya strategi kan? Iya betul, mencegah. Harusnya kan sebelum ya. Betul Ustaz. Dan Indonesia kebakaran hutan tuh dari tahun 90-an Ustaz. Iya. Jadi bukan sesuatu yang baru gitu. Apalagi Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah ya. Jadi wilayah ini kan wilayah gambut Ustaz. Sebagian buzzer bilang ini nggak ada gunanya ya rawa ini. Aku tahu yang ngomong siapa. Sekali lagi itu tidak, walaupun namanya lebih Islami daripada namaku. Iya betul. Izin. Gitu, izin memang Ustaz. Gambut ini kan spons Ustaz ya. Iya. Apalagi orang Palembang Ustaz tahu. Iya, rawa semua. Rawa semua. Rumahku Tapi kan rawa. Dianggap nggak ada gunanya tadi Iya kan. parah. Ini secara ekosistem, mungkin secara tangible kita nggak ngelihat ini bisalah digunakan buat apa gitu. Kan kita mikirnya gitu. Padahal dia tuh punya fungsi ekosistem. Fungsi ekosistemnya itu menjaga air sebenarnya. Iya. Dan gambut ini Ustaz meresap tuh hampir 3 kali karbon daripada hutan alam Ustaz. Jadi gambut yang kita tidak berpikir itu Ustaz. Kalau satu hektar lahan gambut dibuka itu sama dengan 3 hektar hutan. Etian. Ya, sama kayak 3 hutan dibakar. 3 hektar hutan dibakar. Dibuka lah gampangnya dibuka. ya. Itu retensi karbon di tanah kan? Di tanah ya, itu melepas karbon boom itu 3 kali lebih besar karena dia mereserve. Jadi begitu dia dibuka emisinya melepas gitu ya Ustaz. Lalu dia akan kering. Iya. Karena karbonnya hilang. Betul. Nah, ketika dia kering Ustaz, kan ada air yang tadi dia disimpan. Maka dia akan menyebabkan banjir Ustaz. Makanya Sumatera Selatan banjir terus, Palembang banjir terus Ustaz.
Ya kan Ustaz? Nah, begitu dia banjir hujan, dia gambut tidak lagi bisa menyerap langsung, lalu kemudian dia banjir gitu ya Ustaz. Lalu kemudian dia kering kan Ustaz? Kering, musim kebakaran datang, dia akan musim terbakar. Makanya saya bilang, orang-orang yang tinggal di wilayah ekstraktivisme kayak Palembang tuh punya batu bara, punya hutan tanaman industri. Itu tuh ibarat orang yang jatuh ketimpa tangga, kejebur kolam Ustaz. Kenanya berkali-kali. Sian banget ada teman-teman gue di Palembang nih. Betul, dan ISPA itu besar banget di Palembang. Kami bahkan melakukan gugatan Ustaz. Greenpeace melakukan gugatan Ustaz sama masyarakat Palembang, sama masyarakat Oki ke PT UN di Palembang. Sama ke PN di Palembang. Kami menganggap bahwa ada perbuatan melawan hukum lah gitu ya dari perusahaan-perusahaan di wilayah ini. Kalah kita Ustaz. Jelas, nggak heran saya. Padahal yang kita minta adalah mereka berhenti melakukan ekstraksi pembukaan di wilayah-wilayah gambut yang kesatuan atau disebut sebagai kesatuan hidrologis kunci yang dia punya kubah gambut. Kubah gambut tuh biasanya kayak kubah gitu Ustaz, tapi terbalik yang dia tuh kayak spons besar gitu. Itu jangan diganggu. Betul. Yang kita minta itu tuh yang udah ada tapi udah dong cukup gitu. Tapi itu pun kalah. Itu pun kalah. Karena mereka tetap harus buka. Betul. Sebenarnya Ustadz di wilayah ini Ustadz ya, di wilayah Sumsel ini aku lihat yang bisa dekat ke Bangka Belitung. Itu tuh ada perusahaan yang punya lahan lebih dari 3 juta hektar Ustadz. Waduh, 3 juta hektar di Sumatera. Ustadz. 3 juta hektar di Sumatera Selatan doang itu Ustadz. Dan itu konflik sama masyarakatnya juga tinggi. Kadang aku mikir 3 juta dibandingkan membagi 100 hektar ke warga itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Dan mereka pasti jaga kan? Pasti jaga, tapi mereka tetap bertahan untuk nggak mau meletakkan masyarakat atau warga sebagai subjek dari orang yang bisa melindungi lingkungan hidup gitu. Pak Prabowo malah mau bangun Giant Sea Wall kan Ustaz? Yang harganya 500 miliar US dollar gitu. Ya kan Ustaz, yang kita nggak tahu kapan mau selesainya dan itu infrastruktur, angka-angka besar gitu. Seakan-akan megah gitu. Kenapa harus bangun Giant Sea Wall? Kenapa harus bangun Giant Sea Wall? Lu punya hutan bakau. Itu dia Ustaz. Lu punya rawa. Itu dia Ustaz. Indonesia ini punya teknologi yang nggak perlu berbayar, namanya mangrove. Iya. Itu yang bisa mangrove Ustaz, bahkan mangrove itu 1 hektar mangrove ada yang bilang 5 kali tapi ada yang bilang 30 kali reserve karbonnya dibandingkan hutan yang berdiri Ustaz. Jadi kalau Ustaz 50 kali. Jadi 30 kali. 30 kali. Jadi kalau Ustaz menebang mangrove 1 hektar itu sama dengan menebang 1 hektar hutan. Di Kalimantan misalnya. Sama dengan 30 hektar menebang di Kalimantan. Karena mangrove itu retensinya 30 kali lipat lebih besar. Wah, ngeri ya. Begitu Ustaz. Ini kan kita data-data kayak gini kan sulit ya Ustaz ya, untuk dikasih tahu gitu ya dan bilang ya nggak ada gunanya nih rawa gambut, nggak ada gunanya ini. Itulah yang saya bilang cara pikir kita tuh ekstraktif Ustaz. Jadi di kepala kita adalah memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran kita. Padahal bisa jadi membiarkannya itu adalah kemanfaatan dan kemakmuran buat kita. Itu memang definisi tentang kemakmuran tuh memang harus ditata ulang sih. Betul. Karena sekarang kemakmuran dengan kemewahan, dengan berlebihan itu udah sama menurutku. Betul. Jadi contoh kayak begini ya misalnya ya. Ada orang misalnya makan 3 kali sehari udah cukup misalnya taruhlah, atau 2 kali sehari udah cukup. Tiba-tiba ada orang yang makan 5 kali sehari. Nah itu dijadiin standar makmur gitu maksudnya. Betul. Dan padahal kan tidak seperti itu kan. Betul. Tidak harus diekstrak sampai nggak seperti itu. perlu diekstrak. Nah sekarang ada data nggak sih berapa persen pembukaan lahan itu kebakarannya disengaja dan tidak disengaja? Kalau disengaja sama tidak disengaja ini agak sulit Ustaz. Karena dia harus dibuktikan dengan hukum. Waduh. Karena kalau dia sengaja kan ada pidana di situ ya. Jadi memang kita tuh selalu kesulitan gitu. Tapi sebelum 90, tapi kalau kita lihat ya Ustaz, ini kebakaran hutan selalu terjadi di musim-musim tertentu. Di musim kemarau dan di wilayah yang repeated burn area, yang selalu terbakar. Dan setelah itu terbakar lagi dan kadang tuh ditanamin yang lain. Nah, berarti follow the money dong. Follow the money betul Ustaz. Makanya kita kenapa Greenpeace mengugat perusahaan untuk Sumatera Selatan Ustaz? Karena kita tahu ketika mereka yang membuka lahan ini membuat ini menjadi kering dan dia menjadi gampang terbakar. Dan Greenpeace kayaknya udah lebih pinter, Greenpeace udah lebih bagus daripada BMKG kayaknya. Karena dia sudah bisa memprediksi wilayah mana akan terbakar besok. Sebenarnya saya yakin BMKG sebenarnya juga tahu Ustaz. BRIN juga tahu Ustaz.
Yang mana akan terbakar besok gitu ya? Tahu Ustaz. Tapi kenapa mereka nggak bisa memaksa gitu Ustaz? Makanya saya selalu bilang Ustaz, percayalah pada ilmu pengetahuan. Iya. Dalam mengelola apapun, termasuk mengelola negara, percayalah pada ilmu pengetahuan. Itu tuh satu langkah yang membuat kita tuh tidak terpleset. Apa itu ilmu pengetahuan? Kan tidak datang dari sekolah. Ya berat ya Ustaz ya. Tapi dari banyak, meskipun kita banyak tahu akademis ini banyak perdebatan-perdebatan Ustaz. Bahkan profesor pun akan diuji. Tapi paling tidak ketika kita memiliki kepercayaan pada akademik. Kalau salah tidak dosa. Tidak dosa. Oh iya betul Ustaz. Jadi kita ada upaya untuk meletakkan dasar kebijakan itu pada ilmu pengetahuan Ustaz. Benar. Jadi kan saya sering ditanya Ustaz sama ya buzzer atau apalah ya, atau bukan enggak lah gitu ya. Solusinya apa? Solusinya apa? Nah, langkah-langkah kayak gini tuh yang selalu sebenarnya membuat kita langkah salah. Jangan cepat-cepat ke solusi, lihat dulu ya. Pikir dulu apa solusinya, siapa yang paling dirugikan. Maka ketika ada orang yang dirugikan, berpikirlah tentang orang yang dirugikan pertama kali, apakah kebijakan kita ini merugikan orang lain atau enggak gitu. Ini kan sebenarnya cara pikir sederhana ya Ustaz. Sama kayak tadi BMKG, BRIN ya Ustaz. Saya yakin bahkan saya berkomunikasi dengan banyak dengan mereka ya. Mereka tuh kayak ini Ustaz, mereka udah tahu gitu. Udah pintar-pintar. Udah pintar 3 bulan lalu. Bahkan bencana yang di Sumatera Utara tahun lalu Ustaz, sama Aceh sama Sumatera Barat itu udah beberapa bulan sebelumnya. Bahkan udah disampaikan ke DPR bahwa siklon ini memungkinkan untuk sampai ke wilayah. Benar, karena sebelumnya udah ada Thailand, udah ada Vietnam, Filipina. Bahkan Ustadz di wilayah Vietnam, Thailand sama Filipina itu siklonnya itu lebih dari 80 km per jam. Di kita itu sekitar 50 km per jam. Tapi daya rusaknya itu semakin rusak gitu Ustadz. Nah ini saya mau bilang begini Ustadz, ekstraktivisme yang kita nikmatin hari ini itu bisa jadi utang ekologis sebenarnya, yang kita nggak tahu kapan kita bayarkan. Ekstraktivisme terhadap wilayah Sumatera itu udah dari zaman Belanda, Ustaz. Jadi ratusan tahun. Jadi bentang tangkah ini kan tangkahan ya Ustaz ya, gunung longsor kan ya. Itu udah diekstraktif dari ratusan tahun. Betul. Gitu. Dan pada saat terjadi perubahan iklim, yang tadinya siklon nggak akan mungkin ke wilayah garis khatulistiwa, dia lewat ke garis khatulistiwa. Iya katanya nggak bisa kan harusnya. Nggak bisa harusnya. Jadi ekologi kita tuh, tapi ekosistem kita udah nggak tahan. Jadi yang tadinya pohon gitu ya Ustaz ya bisa menampung, memperlambat laju hutan sampai ke tanah, itu udah nggak ada lagi kanopinya. Akar-akarnya udah nggak ada lagi. Sehingga begitu terjadi hujan besar, hanya sekitar 50 km per jam, habis. Dan yang paling habis adalah orang-orang yang wilayah di wilayah di sana. Pemilik-pemilik industrinya, kayak yang punya hutan tanaman industrinya, yang punya pabrik yang punya pertambangan emasnya, mereka kan nggak ngerasain itu. Mereka tinggal di Jakarta mungkin. Karena ekstraktif tadi kan dari pinggir ke tengah. Betul Ustaz. Dan siapa yang menanggung biaya pemulihan itu Ustaz? Publik. Nggak cuma masyarakat yang tinggal di sana, tapi kita semua. Karena apa? Karena APBN kita akhirnya lari ke sana. Yang tadinya kita bisa punya akses atau BPJS gratis. Betul. Kita jadi nggak gratis. Yang tadinya sekolah bisa gratis, anak-anak sekolah bisa kuliah gratis, nggak jadi gratis Ustaz. Bahkan kalau dari teman-teman, ya kita jadi mention MBG Ustaz. Nggak apa-apa. Dari angka itu Ustaz, memungkinkan seluruh guru di Indonesia yang masih honor maupun semua guru ya kalau dirata-ratakan itu bergaji minimal 5 juta. Ya, tapi kan mereka jadinya susah nanti. Itu dia Ustaz. Pemerintahnya kan jadi dikritik terus. Betul Ustaz. Itulah kenapa formative governance tadi itu bisa jadi berbahaya karena dia suka pada performance bedak ya, kosmetik dan angka-angka besar dan proyek-proyek besar gitu. Nah, dan proyek-proyek besar ini sangat rentan yang sama namanya korupsi, rent seeking, dan itu udah diingatkan sejak awal. Berarti datanya sudah ada sebenarnya. Udah banyak. Bahkan kita di dakwah juga kita sangat percaya pada data sih. Artinya aku bilang sama teman-teman, setidaknya kalau kita pakai data, kalau salah itu nggak dosa. Betul. Karena kita bisa pertanggungjawaban di hadapan Allah, datanya begini ya Allah. Kalau nggak dapet ya berarti memang belum aja. Betul. Tapi kalau misalnya tanpa data, lu bener aja, itu namanya kebetulan. Betul. Dan itu nggak bisa di repetitif, nggak bisa direplika. Presiden bisa kayak Kopdes misalnya, Wangsit gitu. Aku sih nggak ada masalah dengan Wangsitnya sih. Tapi visibility study-nya nggak ada, itu yang masalah bagiku tuh. Iya. Akhirnya jadi merugikan kan Ustaz? Benar.
Kan gini Ustaz. Jadi, nah aku potong ya. Betul Ustaz. Aku tadi mau melanjutin tadi Mas Iya, bilang tadi. betul. Dia bilang gini, lah ini anggaran untuk MBG sesuatu sudah pasti dikorupsi. Lo mikirnya nggak gitu. Betul. Karena ada opsi yang banyak. Betul. Tapi kan nggak bisa dipikirin kan. Betul. Terus gimana tadi Mas? Jadi sama kayak ini Ustaz. Ini kan ibaratnya aku ada setuju juga nih sama Pak Prabowo. Dia bilang kan ilmu ekonomi ilmu sederhana gitu. Sederhana memang. Sangat sederhana. Tapi yang sederhana aja beliau tidak bisa pikir dengan baik gitu ya. Ini kan fiskal ini soal urusan rumah tangga ya Ustaz. Iya. Sama kayak di studio gini Ustaz ya. Mungkin kita ingin beli kamera yang bagus banget gitu kan. Kita kan pasti ada keinginan. Kita menjadi orang yang pertama memiliki kamera ini. Wah, luar biasa banget ya Ustaz. Tapi kita punya kebutuhan lain gitu ya, yang lebih penting gitu. Dan yang ada ini anak bisa belum makan, anak belum sekolah. Betul. Itu Ustaz. Jadi berpikir sebenarnya tidak salah kalau beliau mau memberikan makan sama seluruh rakyat Indonesia, tapi kita tuh punya kebutuhan lain yang sangat mendesak dan yang soal makan ini tuh masih bisa disubstitusi. Aku sepakat. Karena setidaknya, mohon maaf ya, aku bukan berarti nggak peduli orang stunting. Aku sepakat kalau orang stunting dikasih MBG. Aku sepakat. Tapi gini, by the way, Indonesia udah 81 tahun merdeka. Dan dalam kondisi yang paling parah itu melahirkan orang-orang yang hebat kayak Pak Prabowo kan. Sebelum ada MBG kan. Berarti sebenarnya bisa kita melahirkan orang-orang hebat. Betul Ustaz. Itu paling penting itu. Akhirnya beliau kalau nggak percaya sama data yang lain, percaya sama diri sendiri lah. Itu yang aku pertanyakan sebenarnya. Karena tadi kan konsistensi yang beliau kan inkonsistensi. Aku ngeliat beberapa video beliau yang lalu, bagus loh orangnya. Sebelum jadi presiden sih. Karena ngomongnya kan ini, kita tidak boleh sembarang ngomong segala macam. Ternyata setelah dia jadi presiden dia sembarangan. Betul. Nah, itu kan problematika tadi. Jadi wajar dong. Aku tuh pernah salah satu doa aku tau nggak apa? Aku bilang gini, ya Allah, mudah-mudahan yang bakar hutan mati saat itu juga. Karena parah banget. Parah. Maksudnya hasilnya itu parah banget. Karena gini ya, yang orang nggak sadar adalah, balik lagi, Indonesia tuh terbiasa, mohon maaf ya, jadi gini, angka aja dimainin loh. Ya betul. Tahu nggak Mas? Aku harus mundur ke belakang ya. Ada tipuan marketing namanya. Aku punya 100 kelereng warna putih. Aku ambil 1 kelereng warna putih, aku masukin warna merah. Berarti kan kemungkinan aku bisa ngambil yang warna merah 1%. Dari antara 100 kan gitu ya. Aku ambil lagi yang putih 1, aku masukin kelereng lagi 1 yang merah. Berarti kan 2% jadinya. Tapi performative government nggak bilang 2%. Dia bilang sekarang kemungkinanmu untuk dapat kelereng merah meningkat 100%. Betul. Apa-apaan tuh? Betul. Kan itu benar secara tapi data. Angka itu betul kan Ustaz, 100%. Tapi bohong, betul. Nah ini kan yang terjadi kan. Betul. Mereka ngitung kerusakan hutan, itu kan cuma hitung kerugian negara gini, kerugian negara gini, kerugian negara. Mereka nggak paham kan kerugian kedepannya kayak 900 orang misalnya tadi cease to exist, kematian dini. Belum lagi yang ISPA. Yang akhirnya gara-gara ISPA tuh mereka nggak bisa kerja. Belum lagi terus kemudian mereka yang kehilangan secara sosial, politik, masalah-masalah segala macam. Itu kan nggak dihitung kan. Betul. Nah makanya aku pernah doa. Aku pikir ya salah satu dosa yang paling besar itu adalah bakar hutan. Jangankan bakar hutan, tetanggaku bakar sampah aja aku marahin. Betul Ustaz. Kita sesaknya bukan main. Iya, apalagi hutan. Itu nggak cuma 1 kota, 1 provinsi bahkan lebih. Dan kadang ini bisa ke Malaysia sama ke Singapura. Iya, benar. Itu jelek banget muka kita jadi ke orang tuh. Tapi ngomong-ngomong soal doa ya Ustaz, aku pernah berdoa ini Ustaz. Tapi mungkin doa ini doa buruk, sebenarnya nggak boleh. Tapi aku berdoa gini. Aku barusan berdoa begitu. Tapi mohon maaf, aku minta maaf dulu. Waktu itu aku lagi di Kalimantan Barat Ustaz. Jadi yang paling berat, aku pernah jadi yang ini Ustaz, TCA ini, tim cegah api Greenpeace. Yang paling beratnya sebenarnya bukan memadamkan apinya, tapi memilih mana duluan yang mau dipadamkan. Aduh. Itu tuh berat banget Ustaz. Dilema lagi. Jadi kami tuh pernah jalan, ada satu ibu tuh yang bilang kayak gini, tolong, tapi kami udah janji tuh sama kampung sebelah. Kami lewatin Ustaz. Sepanjang itu semua tim diam Ustaz. Nangis ya? Nangis Ustaz. Sampai balik itu tuh kita kayak bunuh orang. Iya, kenapa kita nggak tolong ibu ini gitu, ibu ini teriak gitu. Jadi yang paling berat di dalam bencana itu tuh adalah memilih sebenarnya. Bukan tidak bisa memadamkan, tapi memilih mana yang dipadamkan. Tentu itu berat. Nah, aku tuh waktu di situ berdoa Ustaz. Boleh nggak angin ini jangan ke Malaysia sama Singapura? Ke DPR aja. Ya Allah, angin ini taruh ke Jakarta. Betul Ustaz. Aku berdoa, ini yang waktu itu Sumsel sama Kalimantan Barat tuh, aku berdoa anginnya tuh ke arah selatan. Sehingga Jakarta berkabut layaknya Malaysia waktu itu sama Singapura, sehingga orang-orang di Jakarta sadar gitu. Jangan-jangan gara-gara itu kemarin Jakarta indeks
kalau itu beda lagi. Udaranya Kalau itu merah semua. iya itu salah satu, tapi sebagian besar itu gara-gara PLTU di sekitaran Jakarta. Tapi waktu itu Sumsel kebakaran besar, saat Kalimantan Barat kebakaran besar. Dan aku udah kayak dianggap anak tuh sama salah satu kampung di wilayah Sumatera Selatan. Dan setiap kebakaran hutan kayak gitu tuh mereka ngadu, Mana Mas cerita. Iqbal gitu ya? Iya. Tapi kan kita nggak punya kemampuan ya Ustaz. Makanya Iya, karena kita cuma individu dan kelompok. itulah tadi Ustaz, kita balik ke perbincangan yang pertama banget tadi soal behavioral approach tuh. Aku kadang nggak cuma memilih dalam bentuk pendekatan perilaku, tapi memaksa pemerintah melakukan sesuatu karena mereka bisa. Iya, karena behavioral tetap aja terbatas. Terbatas Ustaz. Islam juga mengakui itu sih. Betul Ustaz. Ada behavioral approach, ada terus community approach, ada terus kemudian governance approach kan, atau government. Nah, aku tuh tadi mau ngomong ini. Ada penelitiannya tentang bukan paradoks, dilema pilihan dalam nyawa orang. Kayak tadi kan ya. Ada orang milih gini, misalnya contohnya, ada orang ditanya misalnya, andaikan ada satu kereta, ada 2 jalur nih, dia kesini lurus, nabrak 500 orang mati. Ketika dia belok, nabrak 20 orang mati. Kalau kita ditanya misalnya, atau performative government ditanya, mana yang dipilih? Mereka pasti bilang 20. lebih mati, lebih bagus. Betul. Seperti yang mereka lakukan pada MBG kan. Betul. Ini cuma 0,00 sekian persen. Padahal itu nyawa. Tapi dilema itu terjadi ketika kita di lapangan dan kita yang megang tuasnya. Karena kalau kita megang tuasnya, kita kesini 20 mati, kita kesini 500 mati, itu sama. Karena kita yang megang tuasnya. Maksudnya orang mati itu kita yang tanggung jawab. Dan itu yang terjadi pada Greenpeace. Itu harusnya pada pemerintah kan. Maka aku bilang itu doanya masih baik loh Mas itu. Aku kan doain tadi orangnya langsung mati. Karena menurutku gini, sorry ya Mas. Rasulullah itu dalam beberapa titik, itu memang berdoa ada beberapa orang yang lebih baik gak ada di dunia tuh. Karena ketika mereka hidup di dunia, itu kerusakan yang mereka buat tuh besar banget. Dan sampai kita mikir begini ya, ada orang, kenapa neraka itu menjadi fair? Itu adalah karena, contoh gini ya Mas, 900.000 orang misalnya contoh cease to exist. Gara-gara satu kebijakan misalnya. Andai kan dihadapkan di hari akhir nanti ya, dihadapi pengadilan lah. Ini orang, semua ahli warisnya minta keadilan pada orang yang melakukan ini. Dia yang nanda tanganin atau dia yang bikin kebijakan misalnya. Aku minta agar orang dihukum yang paling berat. Apa hukuman paling berat? Mati. Berapa kali orang bisa mati? Iya betul. Sekali kan? Sekali ya. Gimana dengan 999 lagi gitu misalnya. Nah, inilah keadilan neraka tuh sebenarnya. Karena ketika dia masuk neraka itu bisa bergenerasi-generasi, berulang kali. Kenapa? Karena tadi di dunia tuh nggak ada keadilan tuh itu masalahnya. Sama seperti ini, kita lihat orang-orang kayak gini, kita nggak perhatiin karena mereka cuma sekedar angka. Betul. Itu Zionis banget sih. Betul. Karena apa ya maksudnya ya? Zionis itu menjadikan nyawa itu jadi angka. Betul. Sehingga bagi kita kayak kemarin Gaza 60.000, sekarang 70.000. 70.000 betul. Cuma beda 10.000 doang kan bagi kita. Padahal 10.000 itu angka besar. Betul. Apalagi 900.000. 900.000. Terjadi di Indonesia kan. Itu jadi kemarin tuh kita ada call paper namanya Ustaz. Jadi kita tuh melihat masih ada bank-bank syariah yang memberikan funding terhadap industri batubara. Dan ini memungkinkan loh Ustaz. Ada satu pembahasan Ustaz yang saya baca soal Istiqlal gitu ya. Itu memungkinkan untuk kita memfunding industri-industri ekstraktif sebenarnya ketika dia masuk ke dalam pasar saham. Harapannya sebenarnya gini, kalau orang jahat berperilaku jahat gitu ya Ustaz, kita nggak terima tapi kalau bank syariah, masjid gitu tuh kayaknya sakitnya double gitu ya. Oh nggak Mas, yang paling menjijikkan bagiku, salah satu yang paling menjijikkan bagiku ya, yang terjadi di zaman sekarang adalah menurutku ya kemunafikan yang berbalut religius. Betul. Mungkin aku juga. Tapi gini ya coba ya, aku tahu tuh ketika Mas bilang tadi misalnya, ini kenapa masih ada yang kayak gini-gini. Aku tahu dari mana mereka bisa ngambil bahwasanya ini syar'i. Betul. Dan bahwasanya ini secara fikih boleh kok. Boleh, betul. Nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah. Betul. Tapi kan otak kita kan dipakai bukan cuma untuk masalah fikih kan. Betul. Masalah fikih itu bagiku tuh cuma kalau kita kayak main bola itu cuma kayak garis out itu loh. Itu fikih tuh. Dan lu bukan disuruh main di garis out. Lu
Lu disuruh main tuh di tengah ini nih. Betul, Ustaz. Ini kan ethics nih gitu maksudnya. Sama kayak contoh kayak gini misalnya. MBG gitu misalnya. Betul, Ustaz. Bagiku harusnya bukan pembahasannya MBG halal bukan halal atau haram. Bukan. Tapi MBG ini menjadi bagian dari apa dan apa yang dihasilkan terus kemudian kerusakannya. Dan kalau kita masuk menjadi bagian itu, kamu nggak malu gitu maksudnya. Betul. Kita menjadi bagian dari itu, Ustaz. Itu yang menurut keyakinan saya supaya aman. Yang dinamakan dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Itu dia, Ustaz. Dan banyak Ustaz bank-bank syariah yang masih memfunding industri batubara yang menyebabkan keburukan banyak bagi Indonesia. Lagi-lagi Ustaz, di saat yang sama kita punya pilihan lain untuk tidak di situ. Aku bukannya menjudge semua ulama ya, tapi aku barusan kemarin ditanya sih. Bagus sih pertanyaannya. Tapi agak miris ya, aku juga agak miris. Tapi kan aku motivator ya, jadi nggak apa-apa ya, aku kan bukan ulama ya. Nah, jadi gini. jadi mereka nanya gini. Ada seorang yang nanya pada aku, Ustadz, di mana para ulama sekarang? Maksudnya dulu ketika terjadi misal ya kayak 212 misalnya kayak Al-Quran dinistakan bagi mereka ngumpul bareng. Ketika ini sekarang kayak ada miras dengan Al-Quran ini pada komentar dan segala macam. Tapi by the way gitu kan maksudnya. Itu penistaan agama aku tidak mengecilkan karena aku bagian daripada yang menuntut bahwa setiap penistaan agama itu harus diproses. Tapi ini immediate efeknya ngeri. Nyawa orang loh maksudnya. Sedangkan kita di dalam agama diajarin nyawa satu orang itu sama dengan nyawa sedunia. Karena pola pikirnya sama. Kalau pola pikir ini bisa bunuh satu orang, pola pikir yang sama bisa bunuh semua orang loh maksudnya. Ini immediate. Terus mereka nanya, ini ada banyak sekali kerusakan di Indonesia. Di mana para ulama? Sekarang kenapa para ulama terpecah-pecah? Aku bilang enggak kok, sekarang solid ulama. Solid di sana gitu, Ustaz. Tapi itu dalam teori politik ada loh, Ustaz. Gimana? Ada istilahnya diperbolehkan untuk melakukan eksklusi terhadap power of exclusions, judul bukunya, Ustaz. Oke. Dan salah satu kenapa orang bisa dieksklusi gitu ya, Ustaz, dari tanahnya sebenarnya atau diambil tanahnya. Salah satunya itu ada legitimasi, Ustaz. Dan ini legitimasi sosial religius. Sosial religius, dan paling mudah adalah menggunakan agama untuk melakukan legitimasi. Pantesan. Jadi, aku baru nyambung. Gimana? Jadi kenapa tambang batu bara diberikan kepada para ulama dan para nggak cuma Islam ya, kepada pemuka-pemuka agama. Tujuannya untuk melegitimasi bahwa ini adalah barang yang benar, dan ketika ini benar, kalian tidak apa-apa dirugikan dan kalian harus keluar dari kampung kalian. Karena ini adalah perintah agama untuk kebaikan orang-orang di luar kampung kalian. No comment lagi gua. Serius. Aduh sedih aku. Itu di dalam politik power of exclusion itu salah satu yang paling besar adalah legitimasi melalui pemuka-pemuka agama. Dan ini nggak cuma Islam, Ustaz. Iya benar. Semua. Di semua. Tapi masalahnya katanya Panji yang Kristen nolak. Betul. PGI nolak. Kami ketemu langsung sama Sekjen. Pola pikirnya gimana tuh? Kenapa PGI nolak? PGI bilang kami nggak punya kemampuan. Ini mereka jalan tengah ya. Beberapa kali aku ketemu Sekjen PGI bilang bahwa bagi mereka nggak punya kemampuan mengelola tambang dan mereka nggak punya keahlian di situ. Dan mereka yang kedua tuh aku agak terkejut juga ya. Mereka bilang bagi kami ini lebih banyak dampak buruknya daripada baiknya. Mereka yang baca Quran nih. Iya, baik bagi mereka maupun bagi jemaat mereka. Aku rasa alasannya ada satu lagi sih. Betul. Karena mereka minoritas. Betul. Itu juga karena nggak ngaruh-ngaruh banget gitu. Betul. Ya dalam politik mungkin. Karena kalau klaimnya NU dan Muhammadiyah kan mereka bilang kami bisa manfaatin untuk ini. Tapi by the way harusnya kan mereka tanya yang ahli kan. Betul. Tanya Mas misalnya, Mas ada nggak sih cara lain untuk dimanfaatkan? Betul. Itu misalnya. Atau misalnya diambil tambangnya terus direstoratif gitu misalnya. Itu baru oke kan sebenarnya. Tapi akhirnya Mahkamah Konstitusi membatalkan norma itu juga kan, Ustaz. Oh, gitu. Kemarin Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa tidak boleh memberikan prioritas terhadap ormas-ormas, termasuk ya ormas Islam di dalamnya. Sian banget. Artinya nggak boleh tuh Mahkamah Konstitusi sekarang. Tapi bantahannya ya kan Mahkamah Konstitusi belakangan munculnya baru yang sekarang. Tapi maksud saya apalagi yang mau kita percaya gitu ya. Kasian banget udahlah habis-habisan terus kemudian nggak boleh. Nggak boleh. Mahkamah Konstitusi bilang nggak boleh nih. Sekarang tuh nggak boleh bilang Mahkamah Konstitusi, tapi mereka bilangnya ya kan keputusan Mahkamah Konstitusi nggak berlaku surut. Itu buat nanti pemerintah nggak boleh lagi mengeluarkan prioritas. Tapi Ustadz, artinya negara sendiri udah bilang bahwa yang kamu lakukan kemarin itu salah.
direvisi lah sama atau diperbaikilah sama Mahkamah Konstitusi, dipertegas gitu kesalahan itu sama konstitusi. Terus sekarang kita bilang ya itu kan secara aturan aja gitu, tapi ini kan etik ya Ustadz ya, norma gitu. Jadi hukum itu kan nggak cuman kayak kamu memukul orang di penjara, enggak, tapi ada norma. Kenapa kamu tidak boleh memukul orang dan merugikan orang lain? Ya, makanya kan kalau netizen bilang kan, Ustadz lihat Ustadz gitu kan ya, Ustadznya nambang. Ustadz. Lah gimana bisa gitu urusannya kan ya. Dan itu sebenarnya dampaknya bisa buruk banget di lapangan Ustadz, di kampung-kampung gitu ya. Karena jadi benturan. Ya, karena ustadznya udah bilang gitu kan. Dan parahnya tau nggak Indonesia apa? Kalau andai kan ada orang yang protes misalnya, kok ustadz misalnya kayak ngurusin tambang misalnya, kok ustadz malah ngurusin SPPG misalnya, dia bilang apa? Berarti lu nggak suka sama Islam nih? Betul Ustadz. Kok bisa lu nggak suka sama Islam? Gua nggak suka sama lu, bukan nggak suka sama Islam. Betul Ustadz. Karena mereka memakai diri mereka tuh, mereka adalah representasi Islam. Islam betul. Kalau kita Islam juga dibilang Wahabi nih orang nih. Nah, betul. Itu yang aku bilang, kenapa yang dipanggil bukan ahli lingkungan, melawan ahli lingkungan kan gitu kan ya, bukan data dilawan data, tapi dilawan dengan dalil dengan pakai Al-Qur'an. Disebutin nggak dalilnya apa? Disebutin waktu itu Ustaz. Tapi aku sebenarnya nggak mau masuk ya, dan aku berupaya nggak masuk karena nggak punya kefakihan di situ, dan bukan ahli fikih gitu ya. Jadi aku nggak akan pernah masuk ke waktu itu tuh soal yang segala sesuatu bisa dimanfaatkan kalau seandainya tidak berdampak buruk, yang mafsadat itu ya Ustaz. Iya, masolih dan mafsadat. Betul. Tapi ya itu justru dalil yang untuk ngelawan dia sebenarnya. Karena di dalam Al-Qur'an itu, aku begitu dengar itu ya, aku tahu sih orang-orang bisa pilih dalil. Tapi jangan lupa di dalam Al-Qur'an itu Allah tuh bilang bahwa kenapa manusia itu ketika manusia diciptakan, kan malaikat protes. Malaikat kan bilang ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikut dima. Apakah engkau akan menjadikan, wahai Allah, manusia di atas muka bumi ini yang kerjaannya satu, merusak bumi dan membunuh manusia. Yang pertama kali yang disebut adalah merusak bumi. Karena kalau bumi udah rusak, manusia mati semua. Betul Ustaz. Tapi kalau dia bunuh manusia aja, Thanos tuh. Kan ada video di YouTube tuh. 500 tahun kalau manusia nggak ada, oksigen balik lagi dan segala macam gitu kan ya. Tapi kerusakan bumi ini ada satu ayat yang aku juga suka Ustaz. Asy-Syu'ara 183. Seringkali aku sebut. Wala tafashun nasya'ahum. Dan janganlah kalian membuat kerugian, janganlah kalian merugikan orang lain dan sehingga membuat kerusakan di muka bumi. Betul. Iya kan Ustaz? Betul. Jadi letak dasarnya adalah kita itu tidak boleh merugikan orang lain. Benar. Jadi apapun yang kita lakukan adalah berpikir tentang bagaimana orang lain tidak kita rugikan dari apa yang kita lakukan. Karena kebatilan ada dua, yang kelihatan namanya waste, yang merusak bumi itu, yang satu lagi namanya sin, dua-duanya sama, merusak. Dan itu adalah yang terjadi justru di sini kan. Jadi sebenarnya Greenpeace itu sebenarnya pejuang Islami menurutku sih. Alhamdulillah. Menurutku sih. Kenapa? Karena green itu kan Islam gitu kan. Enggak. Ini gue jadi mama gufron gue. Tapi setidaknya gini ya. Setidaknya dari dulu kita ada yang menarik. Aku bilang gini. Kenapa aku IPB terus kemudian aku jadi muslim dan terus kemudian aku sekarang ngisi kajian. Mereka nanya apa hubungannya antara IPB dan terus kemudian kajian. Aku bilang banyak sih. Tapi yang paling serius yang aku bilang adalah kalau mereka buka Al-Quran, perumpamaan keimanan dan kebaikan itu selalu pohon. Selalu pohon. Coba dilihat aja tuh. Itulah kenapa orang Madinah duluan masuk Islam daripada orang Mekah. Karena mindsetnya orang Mekah eksploitatif. Apa tadi? Ekstraktivisme. Sedangkan prinsip orang Madinah itu adalah restoratif. Mereka kan petani. Mereka kan petani kurma. Dan petani kurma itu senantiasa ngarepnya bukan hari ini. Tapi 50 tahun lagi. Kenapa kamu tanam? Supaya cucuku nanti senang. Betul. Gitu kan ya. Nanti aku mati, tapi kalau udah berbuah cucuku senang. Makanya Rasul katakan, kalau kalian lihat matahari terbit sebelah barat. Kira-kira ya, melihat hari kiamat lah. Terus kamu pegang saplings, benih. Tanam benihnya. Padahal kan nggak mungkin dia panen. Nggak mungkin dia panen. Nah, menurutku nggak ada ya satupun ajaran yang lebih daripada Islam. Mungkin ada ajaran yang tentang alam ya, tapi menurutku aneh banget sih. Maksudnya, tapi baguslah gara-gara Wahabi lingkungan kan, jadi orang-orang jadi mau percaya dengan lingkungan. Iya. Dan soal benih tadi Ustaz ya, aku ada mertua. Aku tinggal di Samarinda kan Ustaz, pernah. Terus ada mertua di Samarinda. Beliau udah berpulang beberapa waktu lalu. Jadi
yang membuat saya lama di Greenpeace atau ke isu lingkungan ya sebelum masuk. Jadi waktu itu tuh saya ke kebun tuh sama beliau dan banyak pohon-pohon beliau. Beliau nanam nangka, durian gitu ya. Ada beberapa pohon keras. Tapi beliau banyak nanam pohon buah. Lalu dia bilang di sebelahnya tuh banyak tambang batu bara Ustaz. Bahkan di bawah tanah itu ada batu bara, tapi beliau nggak mau beliau lepas. Waktu itu beliau bilang kayak gini, biarkan pohon-pohon ini di sini karena nanti namanya warik di sana Ustaz. Monyet gitu. Monyet-monyet ini butuh makan gitu. Jadi biarkan pohon-pohon ini jadi makanan buat mereka. Tapi kan monyet-monyet yang lain juga perlu makan. Makanya dipotong pohonnya. Oh iya. Demi monyet. Jadi kasar gua. Oke, terus gimana cerita mertua tadi selain itu? Ya. Jadi aku ngelihat bahwa dan beliau mengupayakan gitu. Jadi kalau kita makan itu soal benih tadi, beliau tuh selalu tanam di tempat-tempat kecil gitu. Terus kita sore itu habis asar itu kita bawa ke kebun untuk ditanam. Walaupun saya tahu ini udah numpuk gitu kan Ustaz, nggak akan tumbuh juga. Betul. Beliau percaya bahwa ya mungkin bukan kita, tapi mungkin ada monyet, ada hewan-hewan lain yang memang membutuhkan ini dan ini jadi rezekinya mereka. Jadi bahkan kalau ada nangka 2 yang kita ambil pulang tuh biasanya 1 Ustaz. Satunya buat yang monyet atau ya binatang-binatang lain lah yang ada di sana yang membutuhkan makanan. Mertuanya pernah ngasih tahu dalilnya nggak? Beliau Jadi Rasul tuh bilang, memang Rasul tuh sangat visioner ya. Pertama kita bisa nanti kayaknya menurutku ini bukan pertemuan terakhir sih. Karena di dalam Islam tuh benar-benar nanti diatur sampai pada level memang bisnis tuh tidak ekstraktif, benar. Itu menarik banget ya. Dan Rasul tuh Rasul bilang begini, ketika petani nanam pohon, kata Rasul sisakan untuk sisakan untuk yang lain, karena setiap pohon yang terus kemudian dimakan buahnya oleh burung, lalu terus kemudian oleh monyet dan segala macam, pokoknya segala punya yang perut, kata Rasulullah, maka mereka yang nanam akan dapat pahalanya. Bahkan digunakan untuk tempat berteduh burung itu diambil dapat pahalanya. Jadi amal jariah Ustaz. Amal jariah. Walaupun kedua orang tua saya udah berpulang misalnya, itu tetap Ustaz. Makanya aku sekarang lagi mau untuk launching wakaf pohon. Tidak sebanding dengan teman-teman Greenpeace tentunya, sangat tidak sebanding. Maksudnya Greenpeace kan sekali nanam kan 1000 mangrove, berapa ribu mangrove kan gitu kan ya. Bahkan aku pernah ketemu dengan Ustadz Hasanain yang di Lombok yang punya pesantren yang nanamin berapa ribu hektar atau replanting ya berapa ribu hektar reboisasi. Nah, aku lagi untuk urban ini aku lagi mikir sedekah pohon, jadi wakaf pohon. Kemarin kita coba untuk hitungin, kalau nggak salah itu hitungannya ya ini kayaknya salah sih. Satu pohon gede itu yang sudah 5 tahun atau 10 tahun itu bisa konversi oksigennya sekitar 11 juta per hari. Per hari ya betul. Ya atau sekitar itulah atau something lah. Kalau orang Indonesia kan suka diduitin tuh. Betul kalau di monetize ya. Benar. Jadi bayangin kalau Anda sedekah 11 juta per hari kan oksigen yang dia produksi. Belum lagi untuk jadi teduhan dan segala macam. Padahal di masa Rasul perang aja nggak boleh motong pohon. Betul. Dilarang kan motong pohon. Artinya sebegitu penting pohon tuh bagi kehidupan manusia. Nah, kita lagi coba untuk itu supaya orang-orang tuh sadar bahwa ketika mereka nanam pohon itu kebaikan. Karena kalau misalnya di luar sini, kalau misalnya mas lihat di luar, aku tuh nanamin pohon, bukan pohon buah. Aku dimarahin sih sama ibuku. Nanam tuh pohon buah, bukan yang lain. Aku bilang iya sih, karena yang lain banyak nanam pohon buah. Tapi menurutku di tempat aku tinggal ini, menurutku kita perlu pohon selain buah. Maka aku banyak banget nanam pohon-pohon kayak beringin, ficus. Ini semua beringin nih. Di depan ini. Dan Mas tahu kan beringin kan nggak tumbuh di tempat yang umum. Betul. Dia kan tumbuh di tempat yang aneh. Betul. Aku ngambilin dari got. Betul, Ustaz. Terus ku tanam supaya banyak penunggu. Betul. Penunggu untuk menjaga rumah. Iya, kan aku lagi suruh penunggu datang. Betul. Karena kalau buah itu aku pikir ya yang lain bisa nanam buah lah, tapi aku pengen nanam banyak hal yang cari akarnya kan. Orang nggak ngerti bahwa tumbuhan itu bukan hanya daunnya. Jadi nggak semua berdaun itu pohon. Betul. Iya, ada yang ngomong begitu sih. Iya. Nggak semua yang punya daun itu pohon. Toge juga punya daun. Kadang serang izin. Tapi ada yang diambil akarnya. Betul dan segala macamnya. Nah, itu nanti kita bakal diskusi lebih lanjut sih. Nah, yang terakhir Mas, ada nggak sih pesan khususnya buat para, kalau aku kan yang dengerin ini kan banyakan orang-orang yang sudah mulai belajar Islam atau segala macam. Nah, balik lagi ke behavior. Karena kalau kita ngomongin pemerintah, kadang-kadang kita stres Mas sebenarnya. Betul. Stres. Kalau nggak ada orang-orang kayak Mas ya,
stres banget kita serius. Untungnya ada yang mewakili kan. Ya udahlah, Mas Iqbal mewakili misalnya, dan siapa Iqbal yang lain yang on progress gitu misalnya. Tapi secara community atau secara behavior, apa rekomendasi yang Mas berikan untuk kita? Ya, selain belajar ya, itu udah pasti. Selain belajar ya pasti Ustaz. Ini lagi-lagi ibda binafsi ya Ustaz. Kita mulai dari diri kita sendiri. Yang paling mungkin tadi itu adalah berupaya mengurangi sampah. Oke. Berupaya mengurangi sampah ya. Bukan berarti nggak boleh ya Ustaz ya. Kan kadang kita terdesak dan sebagainya, kita harus pakai kantong plastik dan sebagainya. Cukup di situ ya perdebatannya gitu ya. Tapi yang paling pertama kita adalah kita sendiri berupaya untuk mengurangi sampahnya. Ini yang paling dekat ya Ustaz ya. Yang kedua ya kita berupaya untuk selain mengurangi, kita memilah. Ini memilah walaupun banyak bilang ya nanti juga di sana digabung, nggak masalah lah. Yang penting kita udah punya niat bahwa ini kita pisahkan dan ini memudahkan orang lain. Iya, lu ditanya, dia juga ditanya nanti. Ditanya nanti, ya, betul. Yang penting lu bisa jawab. Betul, itu dia Ustaz. Jadi untuk behavioral tuh paling penting gitu ya Ustaz. Sama karena aku sering nganter anak sekolah juga Ustaz. Oke. Itu sebenarnya emisinya tinggi banget. Sebenarnya bukan karena kendaraan kita jalan. Itu lain hal lah ya. Banyak alasan lah, banyak perdebatan di situ. Tapi kalau kita memungkinkan dalam antrian ke sekolah itu matiin mobil atau matiin kendaraan itu juga bagus. Oh, perkara-perkara kecil. Perkara kecil Ustaz. Tapi kalau dilakukan banyak orang jadi besar. Jadi kan aku dari Cimanggu tuh Ustaz. Jadi ngomongin Bogor nih ya. Betul. Bogor. Itu tuh antrian ke satu sekolah, itu ada satu sekolah tuh di daerah Jalan Baru, itu yang panjang banget dan itu mengganggu banyak hak-hak orang lain gitu. Iya, ya. benar. Dan itu kan nyala semua gitu. Dan antrian tuh kadang tuh panjang banget. Iya. Dan itu emisinya kan juga tinggi sebenarnya. Jadi sebenarnya kita mungkin bisa jadi pada saat, tapi ini hal kecil Ustaz, tapi aku takut sebenarnya Ustaz. Nggak apa-apa. Karena aku juga ke sekolah gitu ya. Nggak apa-apa, santai. Dalam artian jangan sampai keinginan kita memberikan hal yang baik bagi anak kita, itu kita membuat kerugian Ustaz ya. Iya. Jadi aku tuh selalu berkampanye gitu Ustaz ke kawan-kawan yang bawa mobil atau bawa motor. Untuk mematikan di dalam antrian itu mungkin agak repot gitu. Tapi itu menurutku penting sih. Jadi kalau kita matiin mobil aja untuk nunggu antrian berikutnya udah. Tapi kalau seandainya kita bisa drop by gitu ya Ustaz, itu jauh lebih. Karena mereka mungkin khawatir kalau pas matiin nggak hidup lagi. Oh iya, aku gitu Ustaz. Harus di gitu ya. Nggak hidup lagi. Soalnya naik di karmu gitu ya. Iya, paham sih. Tapi perkara-perkara kecil penting. Ya, kalau bahasa agamanya adalah kalau untuk nyari yang sunnah, kamu malah berbuat yang haram. Itu malah merugikan. Itu terjadi ketika aku pergi ke Ka'bah. Aku termasuk yang mohon maaf nggak nyari Hajar Aswad. Karena aku yakin dalam perjalanannya aku nyakitin orang. Tapi balik lagi ya, nanti dibilang Wahabi, beneran. Nah, bagiku ya gitu kan ya, bagiku kalau yang yakin silahkan. Itu tetap halal bagi kalian. Apalagi kalau kalian yakin tidak nyakitin orang. Tapi kalau aku tidak yakin akan tidak menyakiti orang atau tidak disakiti orang. Kan itu perkara sunnah kan. Nah, perkara sunnah ya udah biarkan jadi perkara sunnah. Yang penting aku menjaga agar tidak melakukan perkara haram. Betul. Itu paling penting Ustaz. Jadi kalau yang paling bisa kita buat sama diri kita, aku prinsipnya tuh aja Ustaz, yang aku pegang Ustaz ya. Berupaya untuk tidak merugikan orang lain dari apa yang kita lakukan. Oke. Baik, makasih banget Mas Iqbal. Aku senang banget bisa ngobrol hari ini walaupun banyak banget obrolan-obrolan yang masih pengen aku lakukan tentang kayak apa sih misalnya kayak apa urutannya kalau kita misalnya kayak mengurangi sampah, misalnya apakah composting dan segala macam ataupun tentang perkara yang lebih besar tentang apa namanya, Mas belum cerita banyak tentang Greenpeace juga. Belum cerita banyak tentang program-program Greenpeace dan segala macam. Kalau kalau ada orang mau tahu tentang program-program Greenpeace dan segala macam itu kemana ya? Ada website kita Greenpeace Indonesia. Greenpeace Indonesia atau ada Instagramnya juga ya? Ada Instagram. Nanti kita akan lampirin juga Instagram. Misalnya kalau teman-teman mau ngelihat untuk di mana informasi-informasi seperti itu gitu kan ya. Dan apa yang bisa dilakukan mungkin bisa dari situ. Kenapa kita berisik banget sama pemerintah itu ada di situ juga. Iya, sebenarnya menurutku sih berisik pada pemerintah itu adalah konsekuensi logis daripada orang-orang yang berpikir sih sebenarnya. Artinya kalau ada orang-orang yang mungkin mereka masih belum mau untuk ngomong, aku pikir ya mereka mungkin terbatas baru tadi ya. Karena gini, aku pernah negur tetangga yang bakar sampah. Mereka bilang mau kemana lagi kami kalau nggak bakar Ustaz. Karena kalau bawa ini nggak mungkin, karena tempat pembuangan sampah kami juga nggak ada. Karena kami juga miskin. Aku pikir iya juga sih. Kalau aku cuma sekedar marah, doain jelek, itu juga salah juga. Makanya kalau kita mikir, akhirnya kita bilang
pemerintah yang harusnya berbuat. Betul. Karena ini orang manusia terbatas gitu kan ya. Jangankan untuk dia iuran sampah, hidup aja dia susah. Betul. Gitu maksudnya. Disitulah harusnya pemerintah hadir. Itu hadir sih pemerintahnya. Terjun payung. Baik, makasih Mas Iqbal, nanti ketemu lagi. Nanti aku juga senang banget. Makasih banget, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.